itu tangannya Thomas masuk ke dalam jubahnya. Kalau pakai logika ya, kalau pakai logika, makanya yang gua minta mana tertulis bolong. Kalau nggak ada ya udah jangan difitnah. Sekarang jangan difitnah kawanku. Sekarang gini. Sekarang kalau kamu punya borok, dengerin. Kalau kamu punya borok, bisa nggak kamu tunjukin borokmu kalau kamu buka celanamu? Ya iya ini masuk ke dalam kaki gua nih. Kan bisa gitu karena pakai celana. Orang borok. Kan bisa. Orang borok. Dengerin, iya boroknya kan di bagian bawah baju, bagian dalam baju kan. Diam dulu bentar. Lalu nanya, gue jawab disuruh diem. Diam dulu bentar. Orang borok itu tetap dia bisa pakai pakaian untuk nutupin boroknya, bisa. Itulah kenapa disebut ke dalam. Makanya yang gue minta mana tertulis bolong mana. Bukan berarti kalau Yesus itu berpakaian, bukan berarti Yesus tidak bisa membuka bekas pakaiannya itu lalu menunjukkan lubang lambungnya. Contoh misalnya dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ini memang di pahanya beneran tertulis. Di paha ini tertulisnya. Kan kalimatnya jelas di lambung sama di tangan. Gimana sih? Lah iya ketika masuk ke dalam, itu ke dalam lambung, bukan lubang lambung, bukan. Ke dalam lambung, lambung itu di dalam perut. Aduh, SDM-mu rendah banget. Kok Islam memang. Aduh. Bagaimana kau pintar? Junjunganmu aja botolnya luar biasa. Lo kalau junjungan gua botol, kenapa TKW Filipina Kristen kerjanya di negara-negara Islam? Jangan ke situ, Bre. Jangan ke situ. Kalau masalah itu sih karena sekarang mereka menemukan minyak di negara Arab ya. Jadi negara Arab sekarang kaya. Bukan ke situ. Iya, makanya artinya kan anak yang diberkati ini kan. Gitu. Nah, posisinya sekarang ini yang soal ke dalam lambung nih, gitu kan? Gantian. Jadi, iya, silakan. Kamu mengatakan bahwa Yesus, dari mana kita tahu Yesus itu pakai baju atau tidak bisa dicucukkan? Nah, orang punya borok atau orang yang kena tusuk, masuk dia ke rumah sakit, tetap dia bisa pakai baju ke rumah sakit dengan keadaan tertusuk. Apa dengan dia pakai baju itu lalu kita bisa berpikir bahwa orang yang habis dibegal itu dia tidak ditusuk karena dia pakai baju? Ya karena pakai baju itulah ini orang diperiksa lukanya gitu kan. Justru karena pakai baju itulah Yesus. Justru karena pakai baju itulah Yesus bisa menunjukkan lubang bekas tombakan dan bekas. Nah, mantap. Di mana tertulis Yesus menunjukkan lubang bekas paku? Di mana lambung letaknya? Lambung di bagian perut. Oke, kalau di dalam perut, di bagian perut, artinya supaya Thomas bisa. Nah, itu kan artinya berarti gitu loh, nggak tertulis loh, maksain banget ya. Nggak tertulis bukan berarti saya harus seperti Muhammad yang bodoh nggak bisa. Waduh, itu lah marah-marah, Bre. Yesus juga disebut tidak waras oleh keluarganya gitu loh. Jangan marah-marah, jangan emosi. Sekarang. Aku ingatkan dulu. Gue ini belain Tuhan lu supaya tangannya itu daging baru. Suara lu kalah. Kalau mau marah si Kores, jangan marah ke agama, parah lu. Suara siapa kalah? Suara Julius. Lu menang. Iya, jadi gini, gitu. kalian kan karena memang gitu, jangan emosi. Dengerin dulu. Karena kalian berpikir tidak ada kalimatnya Yesus pakai baju atau tidak gitu, lalu bagaimana Thomas mencucukkan. Inilah bukti bahwa kalian tidak perlu tantrum, SDM-nya rendah sekali. Kenapa? Karena orang punya koreng pun bisa pakai baju. Artinya koreng itu bisa dilihat kalau ditunjukkan. Berlubang nggak koreng? Anjing ngeden lagi. Onani otak. Siapa bilang koreng itu lubang? Itu contoh. Ya udah gitu loh. Ya udah kalau gitu. Ya udah apa? Kalau nggak ada lubang ya udah bilang aja nggak ada lubang, kelar perkara. Oke, kalau kamu pusing dengan lambung, sekarang tangan kan, tangannya Yesus. Thomas menunjukkan tangannya ke jari-jarinya ke tangan Yesus. Kamu mau pakai data apa lagi? Mana kata lubang atau bolong mana? Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Yesus, ke dalam kemana? Ya ke dalam tangan aja gitu, bukan ke dalam lubang tangan kan?
Bang Kores juga Lalu sering kalau nyucukkan dicucukkan- jarinya ke Bang Julius. Kalau dicucukkan itu seperti apa? Yang ada di otakmu tuh mencucukkan seperti apa? Cucukan itu ini lihat, ini lu jari nih, terus lu gini-gini nih. Lu tap-tapin nih ke bagian tubuh yang lu mau tuh, itu dicucukkan atau ke bagian benda gitu. Itu dicucukkan namanya. Aduh, ya udahlah ya pegang aja. Gini ya Bang Aduh. Kores berarti. Ya, ya. Ini dicucukkan. Nah, tuh. Nah. Tuh, itu dicucukkan Ini tuh. dicucukkan. Itu tangan lu lubang enggak? Tangan lu lubang enggak, Gold? Nah, kalau- Lubang enggak tangan lu, Gold? Enggak, dengerin, kagak. kalau itu kelihatan. Enggak ya, tuh. Itu dicucukkan tuh. Dicucukkan. Kena lu. Dengerin. Kalau itu namanya dicucukkan, standar apa yang kau pakai bahwa itu mencucukkan? Lah ini dicucukkan. Iya, kalau misalnya lu gini, kalau misalnya lu pengen masuk ke dalam tangannya, masuk ke dalam lubang, itu namanya kobel, dikobel-kobel namanya. Berarti gini. Ah, itu. Coba lu masukin ke sela-sela jari, Yot. Nah, itu dikobel-kobel tuh. Itu dikobel namanya tuh. Kamu diam dulu. Goldian sekarang jawab. Standar apa yang kau pakai? Udah nyerah ya lawan Kores ya? Bukan, Nyerah ya? bukan nyerah. Udah ngaku kalah dia. Goldian, Ya bukan lanjut kalah. lawan Kok kalah? Kores. Kok kalah? Gua Goldian, cuma dengerin. meragain aja. Iya. Ini dicucukkan. Makanya Ini dikobel-kobel. Nah, ini Oke. dikobel-kobel. Oke, nah standar apa yang kau pakai dengan yang kau peragakan itu bahwa itu mencucukkan? Jawab. Semua orang tahu kalau itu mencucukkan. Saya Kalau tidak tanya mengkobel-kobel, semua orang. Saya ini tidak- gini. Saya tidak tanya semua orang, oke? Standar apa yang kamu pakai kalau mencucukkan seperti yang kau peragakan? Jawab. Standar konsensus bersama. Kalau ini mencucukkan, mana kamera? Konsensus di tahun berapa kamu bikin konsensus? Sekarang. Mencucukkan seperti yang Coba kau teman-teman kita bikin konsensus. Ini mencocokkan nggak? Kalau ini baru mengkobel-kobel, berarti Thomas ngeginiin Yesus. Ngeginiin. Ini apa namanya? Ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Lu cek aja KBBI lah. Kores ya. Dengerin. Si Goldian sudah menunjukkan kalau mencucukkan itu menunjuk jari telunjuk kepada telapak tangan itu mencucukkan. Jadi Ya saya ini sudah mencucukkan, mengerti. ini mencucukkan. Nah, oh iya, makanya gue bilang kan saya bilang apa? Itu standar otak. Coba lu open cam kamera belakang kalau mencucukkan kayak gimana kau? Kalau di Kristen mencucukkan kayak gimana Ya, dia? udah, saya udah ngerti otakmu. Udah. Saya udah paham. Saya udah paham. Enggak punya contoh. Cukup. Cukup. Kalau otakmu Kores seperti Goldian itu sepakat dengan apa yang diperagakan oleh si Goldian, saya bilang udah cukup. Gak perlu lagi. Ya udah kalau enggak diganti aja itu bahasanya pakai yang dimengerti orang banyak lah gitu. Kalau seperti yang dimaunya Kristen gitu loh. Mencucukkan itu bahasa Indonesia ngerti orang. Ya iya gitu. Kenapa ketika dipraktekin lu nyalahin? Bilang, kalau itu standar si Goldian mencucukkan, menunjuk jari telunjuk digunakan untuk menyatukan kepada telapak tangan, kemudian itu dikatakan mencucukkan, ya udah cukup. Nah terus kalau lu itu salah atau benar menurut lu? Ya menurut otak Islam itu betul dong. Enggak, menurut lu salah berarti? Oh, menurut gua. Anda butuh Iya. jawaban dong. Ya enggak, gua pengen tahu karena lu bilang itu apa namanya, lu komentar soalnya yang kayak gitu bukan mencucukkan kayak gitu. Berarti mencucukkan kayak lu, menurut lu gimana? Aduh. Gagap dia. Mencucukkan saja di otak kalian dengan menunjuk menggunakan jari telunjuk ke telapak tangan. Terus kalau lu apa, jari ini, jari manis, pakai jari manis? Kenapa sih ini kabur? Kenapa? Siapa tadi tuh? Siapa yang turun si Goldian? Kenapa Sukijat. turun Goldian? Ya udah nggak, lu contohin dulu aja mencucukkan tuh kayak gimana kalau dalam Kristen. Malu. Goldian malu tuh turun. Nggak lah, nggak mempan bre, yang framing kayak gitu nggak mempan gitu. Coba Makanya mencucukkan. bilang tadi, kalau itu standar yang kalian Kores, kau setuju dengan peragaan si Goldian itu bahwa itu mencucukkan, ya udah pakai aja pikiran. Nah kalau makanya gue pengen tahu nih, gue yang Muslim pengen tahu kalau di Kristen mencucukkan tuh seperti apa. Kalau kau pengen tahu jawaban dari gua, apa yang saya katakan, jangan kau bantah. Gue nggak baca, gue pengen tahu. Oke, kalau saya kasih tahu, lu pengen tahu, ya udah, lu diam dan jangan lu bantah. Karena Alkitab yang berkata. Nggak boleh dibantah katanya. Iya, coba praktekin kayak gimana. Jadi Mencucukkan tuh kayak gimana? Mencucukkan itu memasukkan satu benda ke tempat yang berlobang, itu mencucukkan. Itu standar apa itu? Tadi saya sudah bilang kamu jangan bantah.
Ini gue nanya bukan bantah, bukan begitu baru itu ngebantah. Ini kan gue nanya itu standar apa? Kalau kamu ngomongin standar, nah kita lari coba ke KBBI ya. Nah, coba silakan. Coba kamu tunjukkan KBBI-nya. Oke. Kita tunjukkan KBBI-nya. Tunggu ya. Tuh. Banyak kabel. Cut. Aduh, Kita ke KBBI. Gara-gara nunjukin mencucukkan. Astaga, jangan diperagain ke band. Sensual kata TikTok. Oh, berarti jorok ya itu ya? Iya. Nah ini akar katanya cucuk, cotok, parung patuk, Siapa yang kena pelanggaran si Goldian ya? atau barisan atau pasukan yang paling depan. Nah itu. Teman-teman follow akun ini ya. Aduh. Wah. Dia menghilang dari line. Fajul moderator tuh. Nah ini kalau di Google Translate-nya mencucukkan itu mencolek, Wah. Mencolek ini, bro. Tuh, mencolek. Apa di situ? Ini, cucuk itu cotok, paruh, patuk. Kalau di Google Translate itu mencucukkan itu mencolek. Kalau mencucukkan itu, bro, kalau kata dasarnya itu cucuk, itu berarti tusuk, bro. Cucuk itu setara dengan sinonimnya dengan tusuk. Data lu. Enggak ada tusuk, cotok, paruh, patuk di sini. Udahlah, bubuk deh. Katanya apa? Kata Cucuk. mencucuk itu cucuk. Cucuk itu apa sih? Iya. Cotok, paruh, patuk, nggak ada tusuk. Taro kan? Paruh, patuk. Paruh. Iya. Paruh. Iya. Ini KBBI. Mau paruh. Apa di otakmu paruh? Ya paruh burung lah. Oh, ampun. Nah, lu adu-adunya ke KBBI aja sono. KBBI kenapa tidak sesuai dengan doktrin Kristen gitu. Dengerin, pakai logikamu, cucuk. Enggak, gua pakai KBBI udahlah. Loh. Supaya diakui negara udah. Ini aja. Kan si Yaya udah kalah. Masalah ini. Kalah apanya? Ya lu tanya sepuasnya tentang Islam. Kan ini lo udah kalah. Nggak bisa Apanya yang kalah? mencucuk dan mencolok. Ayo. Sama mengkope. Apanya yang kalah? Udah kalah. Lanjut sama Goldian ya. Kalah dengan peragaanmu menyatukan jari telunjuk kepada telapak tangan, kemudian kamu bilang itu peragaanmu, kemudian kamu bilang bahwa saya kalah. Iya, itu udah cocok sama KBBI itu. Lu pakai peragaan lucu-lucuan aja kalah lu. Katanya cucuk. Itu orang kalau otaknya jalan, bro. Cucuk itu setara dengan nusuk. Itu kalau otakmu jalan. Tapi saya ngerti otak kalian itu. Gimana mau pintar, junjunganmu aja nggak bisa baca kau sejadikan suri teladan. Udah ya, nyerah ya. Lo tanya aja deh tentang Islam. Jangan mulai tantrum. Kenapa ini diem? Udah kan lo udah kalah. Gantian lo tanya sepuasnya tentang Islam. Boleh. Rombongan manusia botol. Kok emosi sih? Kalah aja lah. Katakan lebih baik. Aduh, Tambah lagi Alfi, dibully lah dia nih. Aduh, gara-gara mencucukkan, gua peragain kena peringatan sensual. Sensual ternyata gitu ya. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam.
Lo ini Kojul, live lo ini dibatasi nggak sih? Udah tadi gue tendang lo. Apa Goldian? Gua ngobrol-ngobrol sebentar sama kamu ya. Boleh. Kira-kira apa sih di otakmu itu gitu ya, bisa menyembah sesembahan yang nggak bisa dibuktikan? Di otakmu itu apa gitu? Bisa dibuktikan? Kalau sesembahanmu bisa dibuktikan, udah nggak perlu saya nanya. Kira-kira di otakmu itu Bisa apa yang ada di dibuktikan, otakmu jauh itu? nanya. Dengerin dulu, dengerin. Jauh Kira-kira nanya, kan bisa dibuktikan. Ngapain lo nanya? justru kau salah dengar, makanya dengerin dulu. Kira-kira apa yang ada di otakmu itu bisa menyembah sesembahan yang tidak Masalahnya bisa dibuktikan? Oh, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Bisa? Kalau SWT ini bisa dibuktikan. Coba buktikan. Oke, coba. yang pertama gini, dalam bentuk pembuktian itu ada namanya output eksternal. Output eksternal pembuktian Allah itu apa? Terciptanya langit dan bumi serta isi-isinya. Walaqas samawati wal ard. Dialah yang membuat langit dan bumi dan seisi-isinya. Gitu. Nah. Udah. Oke. Udah, saya udah dengar jawabanmu. Kamu menjawab pertanyaan gua dengan dengerin. Kamu menjawab pertanyaan gua dengan menjawab pembuktian dia menciptakan. Oke. Nah, sekarang gini, giliran dulu. Buktikan Yesus yang tangannya bolong itu ada. Coba. Kenapa langsung kau sempoyongan? Saya belum ngomong langsung lo. Udah, sekarang giliran lo membuktikan Yesus lo yang tangannya bolong itu ada. Bisa nggak? Gimana? Baru kita bahas kan Alkitab. Kan udah gue buktikan. Sekarang lo bisa nggak membuktikan Yesus yang tangannya bolong menurut lo ada? Oke. Gimana? Nah. Kamu bikin gampang kan? Tadi kita udah baca. Gimana buktiin? Nah, makanya gue bilang tadi kan kita sudah. Mana buktikin? Iya, kamu diam biar saya jawab. Oke, silakan. Nah, dengan kamu bikin mirroring, kamu kelihatan sempoyongan sebenarnya. Silakan buktikan, nggak usah curhat. Nah, kalau kamu tidak panik, tidak mirroring, kalau kamu tidak panik, kamu tidak akan mirroring. Iya kan? Kalau kamu tidak panik. Takut di mirroring, takut. Bukan. Karena kan tadi kan Yesus lo yang tangannya bolong itu ada. Tadi yang kita bahas apa? Pembuktian kan? Aduh, Goldian. Sekarang giliran, gak usah nangis, gak usah panik. Tarik nafas dalam-dalam, minum air putih segelas. Silakan gantian buktikan Yesus yang tangannya bolong itu ada. Oh, mau lari, kabur. Enggak lari kok, dengerin. Buktikan. Ya udah dan diam. Sebenarnya kalau otakmu nyambung, kita udah ngomongin tomat. Diam, dimarahin bininya teman-teman. Matius 20. Ini ngomong apa yang diam? Emang kamu nggak bisa dengar suaraku? Kamu bilang gue diam. Apa sih ini? Saya lagi ngomong kamu bilang diem. Gimana? Kamu itu jangan fitnah, jangan sama kok kayak junjunganmu. Setidaknya kau beda sedikit gitu loh, zaman modern. Jangan sama kau dengan junjunganmu tabiatnya. Jangan terlalu Kristen kalau menjawab. Silahkan buktikan. Loh, tadi yang kita bahas itu kan tentang tangan berlobang. Iya, buktikan. Yesus bukti. tangannya berlubang ada. Itu bukti, ayat Alkitab itu bukti. Pakai ayat kan? Iya. Oke, pakai ayat. Nah, sekarang juga pakai ayat. Pembuktian mari. Nah, karena kau pakai ayat. Eksternalnya ada. Sekarang silakan buktikan kalau Tuhan Yesus lo ada. Suruh ke sini. Suruh tutup Komal Julius coba. Nah, enggak. Buktinya gini, suruh tutup Komal Julius, suruh rungkatin. Bisa nggak? Sama Goldian. Allahmu ini kalau datang di depan gua borok lehernya. Kalau bisa Allahmu itu di depan gua. Kalau masalah itu mah. Makanya kalau ke diskusi pakai adab. Iya, gue pakai adab. Nah, makanya sopan kau. Sopan. Gue sopan. Gue kan suruh lo buktiin gantian. Iya, kamu diam dulu biar saya ngomong. Kamu diam. Iya, jangan nangis gitu. Jangan nangis sambil menghujat. Ini masa kamu nggak bisa bedain nangis? Masa kamu nggak bisa bedain nangis dengan orang ngomong? Silakan. Makanya gue bilang ini zaman modern, setidaknya kau itu bedakan dengan junjunganmu.
Beda sifatnya, paling tidak jangan samain. Boleh nggak saya pindahin ke komal kecil? Saya nggak suka di komal gede. Oh. Bisa nggak? Oke. Jadi Ini gini, ujungnya kalau ngehina kamu tuh. ngomongin tentang Ujungnya ngehina. firman, Iya. oke, kalau kamu ngomongin tentang Sampai firman, dia bilang jangan kayak junjunganmu. Emang junjungan kita kenapa? Buta junjunganmu huruf. nggak ada. Oh, junjunganmu. Iya. Saya orang Kristen melihat itu nggak ada akhlak, nggak ada Baik moral. seperti apa? Nggak ada ahlaknya seperti apa? Baik. Sekarang Kita ini saya hina-hinaan udah aja. lari. Hina-hinaan aja sekarang. Oke, Baik. sekarang udah saya sudah ngadapin kamu, saya nggak bisa ngadapin Iya. kalian. Iya, iya. Junjungan gua Buktikan kenapa? dulu dong. Buktikan kalau Allah ini ada gitu loh. Kau jangan datang ke Junjungan sini ente terus untuk Yohanes idiot. mengaburkan. Ya, junjungan ente Yohanes idiot dalam bahasa aslinya. Terus Enggak, Tuhan saya ente mau ngadapin si dikatakan Goldian tidak ini waras dulu. lagi. Jangan kau bikin Tuhan ente dikatakan rame tidak waras supaya si lagi. Goldian Di ini dalam Markus 3 terselamatkan. nomor 21 sudah jelas. Goldian, Tuhan ente itu ini disebut triknya sinting. kamu ya. Gores, ini Ya. trikmu ngundang si Dewa supaya mengaburkan Oh, nggak ngundang, pertanyaan Bos. gua. Gua datang ke sini nggak ngundang. Oh. Ya. Apa? Ya, Kan di dalam Islam, dengar dulu. Kan besok di neraka kan ada penyucian, ya kan? ya Intinya kalau gitu kamu, aja. iya kalau memang kamu mau disiksa di neraka untuk baru diangkat, ya silakan. Kan sudah saya jawab tadi. Bukan maunya, ibaratnya contohnya Ya itu kemauanmu, bro. Enggak, Karena tunggu dulu. Contohnya, kamu ada sakit hati sama seseorang nih. Nah, kamu ikam lah, ibaratnya sampai N lah, ibaratnya kan. Nah, jadi bisa lah ya. Karena biasa udah ada penyucian di neraka gitu ya. Nah, tinggal jawab dia aja. Kalau iya udah selesai, aku nggak mau bahas lagi. Iya, Nah, yang Anda udah. bilang itu benar. Cuman masalahnya, kamu kan sudah diberikan dua pilihan. Kalau memang Anda mau dilakukan penyucian, silakan. Contohnya gini, bro. Ketika di dunia ini, orang di atas dunia ini atau zaman sekarang ini, Anda sudah dibiarkan untuk sama dengan manusia lain. Tetapi kalau Anda pengen lebih menonjol kesalahannya, maka silakan, penjara lagi menunggu. Kan gitu, bro. Ya kan? Sama seperti itu. Kan yang aku tanyakan nih, kalau seandainya contohnya ada Iya. abang ada dendam sama seseorang, besok berbuat ibaratnya sampai N lah. Iya. Jadi tidak, walaupun kita ada dapat siksaan di dalam dunia, tapi besok di neraka pasti apa ya? Iya. Oh, pantasan lah, Sama seperti yang saya bilang tadi, bro. Semua di zaman sekarang ini, di dunia ini, kita tuh sudah sama di mata hukum, ya kan? Tetapi ketika Anda pengen lebih menonjol, maka bunuhlah orang. Penjara lagi menunggu. Kan gitu. Simpel kan? Itu kan keinginan Anda. Ya, Iya kan? pantasan tetangga sebelah itu bisa berbuat semaunya ibaratnya, karena besok udah ada penebusan penyucian dosa gitu ya. Lah, bukankah yang lebih parah tadi di dalam kekristenan? Walaupun mereka berbuat apapun, tetap pasti selamat. Yang penting nama Yesus, darah Yesus. Kan gitu. Enggak. Lah, Kata siapa? terus Yesus mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Ya, supaya manusia itu selamat atau tidak? Sekarang gini, intinya tadi Mulai menyangkal. dengar dulu, intinya aku cuma bertanya-tanya tadi. Jika seandainya Anda ada sebuah dendam ke seseorang, ke pihak lain, besok tinggal kamu berarti walaupun kita nanggung siksa di dunia, tapi di surga nanti, di neraka nanti ada penyucian lah ya. Jadi Minimal, bro. Umat-umat tetangga sebelah boleh lah ya. Ya minimal, bro. Kalau ada Di niat, dalam bisa- di dalam bisa- Islam kalau ada masih dendam, ada bisa keadilan langsung. Tuhan. Iya, gini, di dalam Islam masih ada keadilan Tuhan. Jadi orang yang lebih banyak dosanya mengalami yang namanya penyucian. Tidak disamaratakan. Kalau di dalam kekristenan disamaratakan, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat sama rata. Intinya nama Yesus, darah Yesus. Mantap. Surga. Itu lebih kompleks seperti itu. Makanya, bro, jangan hanya berpikir cara menyerang, cara bertahan gawang pikirkan juga dong. Gitu loh. Sekarang Anda lagi menertawakan apa yang saya paparkan, walaupun sebenarnya logika masih berjalan. Tetapi di dalam kekristenan Anda menutup akal. Oh, itu tidak mungkin. Ya kan? Padahal realita faktanya ketika percaya dalam nama Yesus, darah Yesus sudah diminum, maka tidak ada yang namanya lagi masuk neraka, tetapi hanya masuk surga. Ya kan?
baik yang berdosa maupun tidak berdosa pada realita faktanya tetap masuk surga. Intinya darah Yesus. Gitu kan? Enggak ada Kenapa semacam Anda menutup itu. akal Bagi seperti yang percaya, bagi yang percaya dia masuk surga. Bagi yang tidak, Bro, bagi yang percaya ini itu adalah orang-orang yang berbuat atau orang-orang yang percaya tetapi tidak berbuat? Jawab saya. gimana? Orang-orang yang percaya atau yang menjadi pengikut Yesus ini itu adalah hanya orang-orang yang sekedar percaya atau hanya orang-orang yang tidak percaya dan hanya percaya tetapi tidak berbuat? Jawab. Ya harus percaya dan berbuat. Harus percaya dan berbuat. Titik fokusnya berbuat atau sekedar percaya? Titik fokusnya Hanya sekedar percaya atau wajib berbuat? Atau dua-duanya? ya harus wajib berbuat. Harus wajib berbuat, percaya dan wajib harus berbuat. Wajib berbuat. Iya, oke kan? Pertama-tama yaitu percaya dulu, benar apa salah? Ya, Ya, berarti titik klimaksnya adalah berbuat. Karena ketika hanya sekedar percaya tetapi tidak berbuat, sama aja hakikatnya mati. Benar apa salah? enggak. Kita harus berbuat dulu baru namanya percaya. Karena kalau kita tidak berbuat, enggak gini. Kalau kita cuma sekedar percaya tapi tidak berbuat, sama aja namanya nol. Tapi kalau kita berbuat, kalau kita sudah berbuat, itu bisa dinamakan kita percaya, kan gitu. Tapi kalau kita percaya tidak berbuat, berarti intinya nol. Berarti di sini Yesus ini hanya mencari orang-orang yang memang baik gitu ya. Orang-orang yang berusaha dia nggak mau tahu gitu. Tapi selagi kita ada pertobatan, Iya, gini bro. Kan Anda bilang gini ya. Kan Anda bilang bahwa berbuat dulu baru percaya. Nah, setelah Yesus melihat kita sudah bagus di hadapannya, baru Anda percaya. Saya terima kamu, nah. Gitu, ya kan? Narasinya kan seperti itu kan, bro? Cari untung doang dong Yesusnya. Iya nggak? Pemahamanmu itu apa tuh? Itu apa namanya? Pemikiranmu itu terlalu sempit. Lah, kan itu yang kamu jelaskan tadi, bro. Berbuat dulu, baru percaya. Kalau misalnya di mana-mana logikanya seperti ini, bro ya. Dulu, Bang, saya kasih dulu. contoh, bentar. Saya kasih Tunggu contoh. dulu. Contohnya nih, abang percaya, tapi suka kali berzina, suka kali mencuri. Apa itu namanya percaya? Iya, Tinggal jawab, iya tidak. Tidak kan? Nah. Sekarang saya ikutin analogimu. Jawaban kamu kan saya ikuti, benar nggak? Ya, jawaban kamu mengatakan berbuat dulu baru percaya. Oke? Tunggu dulu kan aku masih belum selesai ngomong nih. Nah, jadi sekarang ini, abang membantu sesama, mengasihi orang yang tidak selagi masih ada, membantu orang yang susah. Menurut Anda itu percaya atau tidak? Belum tentu. Nah, kok belum tentu? Ya, saya Islam. Saya melakukan hal demikian. Nah, contohnya seandainya abang ini Kristen. Nah, contohnya. Ya, kalau sudah Kristen berarti sudah percaya dulu. Memang terlalu sempit pikiranmu nih. Nah, bro. Ketika segala sesuatunya diduluankan yang namanya berbuat dulu, berarti jangan kasih status dulu. Oke? Jangan berikan dulu hak kepemilikan kamu kepada dirinya. Itu poinnya. Paham ya sampai sini? Assalamualaikum, Bang Alfi. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Iman tanpa perbuatan ini sama halnya kosong. Iya bro, cuman masalahnya narasimu yang kamu nggak mengerti konsekuensinya. Ketika kamu bilang berbuat dulu, maka nggak mungkin dia berbuat dulu sementara hakikat kepemilikan sudah diberikan dulu, ya kan? Karena ketika hakikat kepemilikan sudah diklaim oleh oknumnya, maka itu sudah dikatakan berkepercayaan dulu. Makasih Bang Momar, makasih Bang, berkasih. Baru diikuti dengan yang namanya perbuatan. Kalau misalnya Anda berkatakan berbuat dulu baru percaya, maka anggap gini, dulu orang itu lagi kosong. Kan narasi abang tadi gini, yang penting percaya pasti masuk surga. Kan itu narasi abang pertama tadi kan? Ya. Makanya aku bilang kalau sekedar cuma percaya aja, sama aja kosong. Iya,
Tapi sebenarnya narasi Jadi kamu itu yang mengatakan, iya Buah. saya paham bro. Yang Saya di paham. apa tuh buah. Iya, Kan itu saya narasi paham. abang tadi. Saya paham bro. Sebenarnya Anda kurang bisa menjelaskan. Di dalam kekristenan sebenarnya dua hakikat percaya dengan berbuat itu harus saling mendukung. Karena ketika salah satu diantaranya ini hilang, maka betul. semuanya sia-sia. Oke? Iya, betul. Itu tidak. Sebentar ya, saya jelaskan. Tapi Tetapi kalau bentar. dengar dulu. Bentar dulu. Kalau hanya percaya tidak berbuat, itu sangat fatal saja. Fatal. Iya. Itu sangat fatal. Tapi Iya. kalau kita berbuat, walaupun ibaratnya kita entah masuk surga aku nanti, entah enggak. Tapi kalau kita udah berbuat kebaikan, mungkin. Nggak Kan gitu. ada. Nggak ada. Nah, ku Kalau tanya lu. menurut pandangan kekristenan, saya jelaskan ke Anda. Kalau menurut pandangan kekristenan, hanya dua. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ya. Jadi kalau misalnya dua-dua ini harus saling berikutan. Jadi ketika percaya namun tidak berbuat, sama aja mati. Tetapi ketika berbuat tetapi tidak percaya, sama aja juga kosong. Nggak usah kamu bilang kok ketika tidak sudah berbuat, maka tidak ada yang masih ada kemungkinan masuk. Nggak ada. Itu di dalam kekristenan. Enggak, intinya gini. Kalau kita berbuat pasti intinya kita kan percaya kan gitu. Kata Iya. siapa? Enggak, intinya kalau kita berbuat kebaikan pasti kita akan percaya. Karena Enggak. kenapa? Enggak. Karena kenapa kita melakukan kebaikan? Intinya kita sudah percaya bahwa itu kebaikan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Kan Emang gitu. yang mengajarkan kebaikan cuma Yesus? Nah, Yang Ya, mengajarkan iya. kebaikan cuma Yesus? Gitu? iya. Lah, kami Islam apakah tidak diajarkan namanya Ya, itu- kebaikan? Itu terserah kalian. Itu kan agamamu. Bro, yang kamu bicarakan Dengar itu dulu, dengar adalah dulu. sebentar, Dengar dulu. diam dulu. Itu kan agamamu. Tadi aku bilang kamu bilang itu agamaku. Sekarang aku bilang ini agamaku, kamu ketawa. Iya, Cepat. sekarang kamu berbicara iman itu hanya di dalam keimananmu saja atau itu memang untuk semua orang? Saya tanya dulu. Gimana? Mengenai iman, apakah itu hanya kekristenan saja atau ruang lingkup kekristenan atau mengenai iman tentang kekristenan itu untuk semua orang? Jawab. Mengenai iman untuk kekristenan. Iya, mengenai iman kekristenan itu hanya untuk orang Kristen atau untuk semua orang? Untuk semua orang. Ya iya, berarti saya ikut di dalamnya. Makanya saya bilang dari tadi belum tentu. Gitu loh. Paham nggak? Karena kamu sudah mengatakan semua orang, berarti saya ikut dong, saya orang. Kan gitu. Kenapa sih literasinya minim kali begini? Ya, kalau masalah itu jangan diperdebatkan. Intinya aja yang kita bahas. Inti. Iya, Yang- tapi yang saya bilang dari benar kan? Yang Iya kita kan? yang kita bahas ini inti, bukan masalah entah kosakatanya. Iya, ini bukan juga masalah kosakata, bro. Cuman Enggak, klaim-klaim contoh. kamu itu yang salah. Jangan kita permasalahkan entah masalah kosakata bahasanya, enggak, jangan. Kita bahas intinya. Justru ini inti, bro. Ya udah. Bang Alfi mau masuk, Bang? Dikit lagi bang, lanjutin dulu dikit lagi, 2 menit. Oh, lagi ngapus. Oke. Gini, bro Al ya. Sekali lagi saya bilang, dalam berliterasi seperti ini, tolonglah argumen dulu ya, bro ya. Waalaikumsalam, Bang Herul. Tolong argumennya dulu dibangun lebih bagus lagi kalau bisa dulu. Itu permohonan saya nih. Oke, Bang ya. Ya, walaupun Anda ketawa kepada saya, Dengar dulu. Bentar. Ini cuma intinya tadi contoh. Ini saya ingin tahu aja. Kalau kita kalau contohnya aku muslim, contoh lah ya. Aku ada niat jahat. Ibaratnya ada sakit hati. Terus aku berbuat jahat sampai end lah. Pasti masuk surga, tetap masuk surga ya. Jawabnya Iya, aja, tidak. kamu sudah tahu kan tidak. konsekuensinya tadi? Enggak, jawab aja iya tidak. Ya kamu sudah tahu nggak konsekuensi tadi? Kan sudah diberikan syarat. Nah, Ya kan? jawab aja iya tidak. Enggak. Gitu. Di dalam Islam itu penuh solusi, bro. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu diatur solusinya oleh Islam. Makanya Islam itu dikatakan agama. Jadi mengatur supaya orang-orang itu tidak kacau balau. Baik dalam bersosialisasi maupun antara manusia dengan Tuhan. Itu diatur. Beda dengan Kristen. Semaunya Justru mereka. Kalau masalah
masalah pembahasannya jadi kacau balau ya yang namanya ini yang jadi kacau balau. Soalnya kalau sudah ada penentuan penyucian di surga, di neraka, jadi kita bisa berbuat kacau karena kenapa kita bisa membunuh sembarangan walaupun Ya udah nanti bro, kita akan nggak menahan usah siksa. jauh-jauh nggak usah Izin. jauh-jauh di neraka bro. Izin, Ya lanjut bang. penyucian ini maksudnya gimana ya Bang Al ya? Kata Yang- abang ini tadi katanya tanya abang ini penyucian di Enggak, neraka. coba besarkan layar Alfi, coba. Nah, di sini. Izin ya, mohon maaf nih, Alfi bukannya motong nih, tidak. Cuman geli sekali kalau dengar framing tentang penyucian. Anda tahu nggak kalau di dalam iman Katolik ada purgatorium alias api penyucian? Purgatori atau api penyucian yang merupakan doktrin Katolik yang ditolak atau tidak diterima oleh saudara-saudara dari Protestan. Tahu nggak? Yang abang bacakan itu kitab. Ini loh dari iman Katolik. Enggak, yang kutanya ini kitab yang abang baca itu Ini kitab. sumbernya dari kitab juga. Mereka ada dasarnya. Ya udah, Nggak mungkin tunjukkan Katolik ayatnya. nggak punya dasar. Tunjukkan ayatnya. Oh baik. Nih, apologetik berdasarkan kitab suci. Nanti kita bisa baca. Enggak, Tapi abang tahu nggak? Abang tahu purgatori nggak? Dengar dulu Nggak, abang tahu ayatnya purgatorium dulu. nggak? Dengar dulu ayatnya dulu baru dibaca, kan gitu. Abang tahu purgatorium nggak? Enggak, aku nggak percaya itu loh. Nah. Aku tidak percaya dengan Memang gini bang. Kata-kata orang Katolik dengar dulu. itu merupakan doktrin Katolik yang ditolak atau tidak diterima oleh saudara-saudara dari Protestan. Memang Protestan menolak purgatorium memang. Dengar Padahal nih apa kata orang Katolik? Padahal sangatlah alkitabiah, sesuai dengan isi kitab suci dan ditunjang oleh ajaran para bapak gereja atau tradisi gereja. tertulis di mana, Bang? Oh, kita mau bahas dasar purgatorium. Kita mau bahas dasar purgatorium. Oke, Sesuai yang baik. abang baca ini tertulis di Dalil mana? Jangan asal baca purgatori. aja. Santai. Sabar. Santai. Nanti abang ngada-ngada itu kitab saya. Loh, abang ngambil kitab dari orang-orang Katolik juga, toh bang? Oh enggak. Abang kenal Rita Wahyu nggak? Nggak kenal juga? Oh parah. Enggak kenal. Nggak kenal. Nih, di dalam sarapan pagi Biblika, ayat-ayat kitab suci yang mendukung adanya purgatori atau api penyucian. Sarapan apa tadi, Bang? Sarapan pagi. Sarapan pagi Biblika. Nggak tahu juga? Wah parah. Lah. Tertulis ya. Mana ini, Bang? Ya, mana ini? Sarapan pagi. Aduh, aku kalau ngomong sama orang yang minim gitu susah. Nah, sekarang kita gini. Rita Wahyu. Enggak, Nih. dengar dulu. Kenali dulu siapa Rita Wahyu. Oke. Enggak apa-apa, Dengar enggak dulu, apa-apa. dengar. Saya maklumi, enggak apa-apa. Dengar dulu, Bang Alfi. Ini adalah Bu Rita Wahyu. Gini, Bang Alfi. Ini adalah Bu Rita Wahyu. Dengar dulu, Bang Alfi. Bu Rita Wahyu. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku yang berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi Biblika SPB. Nah, ini dia situsnya yang gue tunjukin tadi. Sarapan Pagi Biblika. Situs apa, Nah. Bang? Aduh, memang susah yang satu ini, Bang. Yang percaya sama Ibu Rita Wahyu itu siapa? Gua nggak nyuruh lu percaya sama Rita Wahyu. Enggak nyuruh, Gua- tapi lu enggak nyuruh, tapi kamu baca-baca ini untuk Masalahnya purgatorium itu alkitabiah menurut iman kekatolikan. Dan masalahnya pula Katolik bilang doktrin purgatori itu memang ditolak atau tidak diterima oleh saudara-saudara dari Protestan. Wajar kok protein Itu kan- Protestan wajar. dengar dulu. Itu kan kata-kata orang Katolik, tapi enggak di Alkitab kan? Padahal nih bacanya setelah Dengar, kata dengar, Protestan yang saya baca oi baca lagi, setelah simpel, kata simpel. Protestan Dengar dulu, simpel lagi. padahal sangatlah alkitabiah.
yang dengar dulu. Yang saya tanya ini simpel aja. Enggak di Alkitab ini kan? Tadi aku tunjukin dalil kau tolak. Ini dalilnya ada. Astagfirullahaladzim. 1 Korintus 3:15. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini purgatorium. 2 Makabe 12:40 juga. Kau nggak pakai kitab Makabe kan? Katolik punya. Berapa bang? Tadi berapa itu? Makabe punya nggak Makabe? Aduh, ya nih jangan dinaikin dulu. Aduh, rusuh banget sih ya ini. Berapa tadi itu? Matius apa tadi? 2 Makabe. 2. Punya kitab Makabe? Enggak. Oh, nggak punya. Katolik punya. Katolik punya Makabe. Kalian kok nggak punya? Makabe. Apa ini Makabe ya? Nih, aku ajarin lagi. Gak apa-apa, biar belajar dia. Kitab Katolik disebut sebagai Alkitab Deuterokanonika. Kanonika. Gak apa-apa bang, kalau abang nggak tahu, dikasih tahu. Nih, Alkitab Deuterokanonika. Kita baca botnya. Alkitab yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru dalam terjemahan baru yang diselenggarakan oleh LAI. Ditambah dengan kitab-kitab Deuterokanonika yang diselenggarakan oleh Lembaga Biblika Indonesia. Nah, di sini di dalam kitab Deuterokanonika, kalau kita pilih nih di dalam perjanjian lama, di sana ada kitab yang tidak ada di dalam kitab Protestan. Contoh nih. Orang-orang Katolik memiliki kitab yang namanya kitab tunggu. Tunggu. Santai, jangan ketawa. Ya. Agak lucu sih. Nih, Tobit punya nggak Tobit? Terus. Nih, Tobit. Kitab Tobit punya? Enggak, terus. Oh, enggak punya. Baruch punya? Enggak punya juga. Yesus Ben Sirah punya? Dengar dulu, Kebijakan Bang, ya. Salomo punya? Oh, enggak punya juga. 1 Makabe, 2 Makabe enggak punya Protestan? Enggak, dengar dulu Bang. Katolik punya. Dengar Katolik Bang, punya. ya. Dengar Bang ya. Aku cuma percaya ayat-ayat. Oh, modal percaya. Bang, Kalau- masalahnya Dengar dulu, orang bukan Katolik ini. pun Bukan percaya masalahnya. bahwasannya Dengar api dulu. penyucian atau Dengar dulu Bang. purgatorium itu ada. Selagi itu di luar Alkitab, saya tidak pernah percaya. Padahal sangatlah alkitabiah kata orang Katolik. Itu kan kata orang itu. Bukan kata Dalilnya 1 Korintus 3:15. 1 Korintus. Bentar ya. Menurut orang Katolik 1 Korintus 3:15, kata tetapi seperti dalam api ya, itu merupakan kata yang cocok tentang api penyucian dengan keadaan-keadaannya. Gimana Bang? 1 Korintus ayat 3 Pasal 3. pasal 3 ayat 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 15 ya. Purgatorium. Terus Tetapi seperti dari dalam api. Sebelum kalimat itu, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ada penyucian rupanya bang, penyucian dari api. penyucian apanya nih? Purgatorium. Entar kita biar baca dulu dari atas ya, sesuai dengan Jika itu kalau talak itu hukumnya itu sudah mendalam itu. Tetapi makanya nggak ada debater Kristen yang berani
sekalipun dia di dalam Maria, di dalam kandungan Maria, roh itu tanpa batas, roh itu maha adil. Allah itu maha adil. Sekalipun dia di dalam Maria, tetapi dia tetap berkuasa. Begitu. Karena roh Yang Allah saya itu tanpa tanya batas. Ibu, ketika Yesus di dalam kandungan Maria, berarti Bapa ada dalam kandungan Maria juga. Ya, iya, roh Allah itu, roh Allah menjadi manusia, menyatakan dirinya, berkinosis, menyatakan dirinya. Begitu, bukan dia menjadi manusia, tapi menjadi seperti kita. Dia itu Allah, tetap Allah. Karena dia dari roh Allah. Begitu. Oh, jadi Tuhan ini bukan menjadi manusia, tapi seperti manusia. Ya, dia mengambil rupa manusia. Berarti Yesus ini bukan manusia, tapi seperti manusia, Bu. Iya, karena kan dia kan roh Allah, kalau kita kan dari sperma. Kita dari sperma, tapi Allah itu dari Yesus Kristus dari darah Maria, itu perawan. Dia roh Allah itu sendiri. Wah, saya baru tahu loh dari Ibu Pendeta loh. Ternyata Yesus bukan manusia, tapi seperti manusia ya. Ia datang menjadi manusia. Kalau kita kan manusia seutuhnya. Kalau Allah itu, Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Itu. Berarti menurut Ibu Pendeta Yesus bukan manusia. Bukan. Ya tapi Allah. seperti manusia, tapi seperti manusia. Menyatakan dirinya menjadi darah dan daging itu Yesus Kristus. Begitu. Teman-teman, kita dapat ilmu baru. Wah, Ibu Pendeta luar biasa. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan tidak seperti Yesus Kristus. Dia dari roh Allah. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya dari roh Allah. Oke, diteruskan lagi narasinya, Bu. Nggak apa-apa, saya dengarkan dulu. Silakan. Gitu. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Itu ada di Yesaya, kemarin saya jelaskan Yesaya 9 ayat 5, itu dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya ya. Juga dinubuatkan di ketika Yesus memakai mahkota duri, itu melambangkan seperti apa? Abraham yang menyerahkan anaknya Ishak, dan dia mendapat domba yang tersangkut di duri-duri. Nah, lambang kepala Yesus itu yang di mahkota duri itu adalah. Tapi Ibu bentar ya, supaya ada edukasi. Kurban. Ibu Pendeta, supaya ada edukasi. Ibu tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, tapi seperti manusia. Coba Ibu lihat di 2 Yohanes 1:7. 2 Yohanes 1:7. Bentar. 2 Yohanes. Kenapa dengan ini, Abu ya? Tentu tap-tap ya sebelum kita buka klinik ya. Saya buka klinik. Kamu disebutkan. Ada 2 Yohanes 1:7. Dibaca, Bu. Dibaca yang kencang, Bu Pendeta, dibaca yang kencang. 2 Yohanes 1:7. Kenapa emangnya dia? Saya bacakan. Dibaca yang kencang. Baca dulu. Ini judulnya Salam. Salam judulnya. Ayat 7-nya adalah tentang tetaplah di dalam ajaran Kristus. Kemudian ayat 7-nya itu sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat di Antikristus. Memang dia kenapa emangnya? Dia bukan manusia tapi sebagai, kan beda. Ini. Silakan Ibu bergelut dengan data di Biblos. Ibu lawan data-data di Biblos, lawan semuanya, lawan udah. Bukan lawan. Abu ya, ini sebagai sama menjadi manusia beda ya. Sebagai. Dibaca satu kali lagi, Bu. Please dibaca satu kali lagi dan pahami. Saya baca dari atas saja ya, saya bacalah di dari atas ya. Judulnya adalah tetaplah di dalam ajaran Kristus.
Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebab telah kamu dengar dari mulanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai loh. Yesus Kristus sebagai, bukan menjadi manusia, bukan manusia loh. Sebagai. Beda kan manusia sebagai berarti bukan dia, bukan manusia, sebagai. Dengar. Sebagai manusia, berarti Yesus manusia kan? Bukan sebagai artinya dia mengambil rupa kita, tetapi dia bukan manusia seperti kita. Dia Allah. Mati meja. Yesus bukan manusia. Di sana jelas sebagai manusia, Ibu. Sebagai bukan menjadi. Menjadi itu beda, menjadi manusia. Dia memang manusia, dia menjadi rupa seperti kita. Tapi dia dari Allah. Allah itu sendiri turun dari dunia. Nah, justru gini ya, Bu Pendeta, coba teliti kata per kata. Teliti kata per kata. Sebagai sama menjadi manusia itu beda. Sebagai. Ini aku baca lagi ya selanjutnya ya. Nah, sebagai manusia, sebagai beda kan? Kamu datang ke dunia ini dari apa? Menjadi manusia kan? Jadi abuya. Bukan sebagai abuya kan? Kan? Sebagai manusia itu dengarkan saya. Coba simak perkataan saya bentar, Bu. Sabar, Bu. Tetapi supaya kamu dapat upahnya. Tunggu dulu, belum selesai baca sampai akhir. Sebagai manusia itu beda. Sampai wahyu mau dibaca sampai wahyu. Iya. Mati meja keburu kiamat. Tunggu dulu. Harus ada pengertiannya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Begitu kata Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kenapa? Berarti kalian yang nggak percaya Tuhan itu sebagai manusia, karena Oke. Ibu dengarkan, kasih saya ngomong, Bu, saya kasih saya ngomong, Bu. Tunggu dulu, Ya Allah ya Karim. Tunggu dulu, Tuhan itu berarti sebagai manusia. Kalian tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan kan? Kalian yang tidak percaya Yesus Kristus itu Tuhan, dia datang sebagai manusia. Kalian percaya dia manusia tulen. Tetapi Yesus itu bukan manusia tulen kayak kita. Oke, boleh saya ngomong? Sudah boleh? Sudah. Oke, dengarkan Bu. Kita bahas menjadi dan sebagai. Perbedaan antara menjadi dan sebagai, oke? Oke. Di sana, di dalam Yohanes barusan yang dibacakan oleh Ibu, itu bahasanya sebagai atau menjadi? Yohanes 2:1-7. Sebagai, oke. Ketika dikatakan sebagai, ini awal mulanya Yesus ini emang manusia atau justru awal mulanya Yesus bukan manusia? Loh, dia Allah yang menjadi manusia. Kristus artinya manusia yang dikenakan roh. Kalau jawaban Ibu pendeta seperti itu, harusnya kata yang tepat itu menjadi, bukan sebagai. Karena tadinya kan Tuhan nih. Tadinya Tuhan menjadi manusia. Itu lebih cocok, Bu. Kalau kita lihat kata per kata. Tapi kalau sebagai, kalau sebagai berarti dia dari dulu manusia. Itu kata sebagai. Lihat dulu asalnya. Dia kan dari firman Allah, dan kata Yohanes 1:1 juga berkata. Mati meja lari ke Yohanes. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 nomor 1 loncat ke Yohanes 1:14. Mati meja. Bukan 1:14. Yohanes 1:1. Kan dia sudah jelaskan. Iya, Yohanes 1 nomor 1 loncat Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia kan gitu? Bukan. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri katanya sudah dijelaskan. Firman itu adalah Allah sendiri.
Waduh. Waduh, ngeri. Saya ditembak, saudara. Waduh, Ibu Karolin. Tapi nggak apa-apa, Bu ya. Jadi memang musuhnya orang Kristen itu biblos. Bukan Bener gak, Bu? musuhnya. Kami diterangi oleh Roh Kudus. Kami mengerti arti Roh Kudus. Alkitab. Yang tidak mengerti biblos kami adalah kalian, karena kalian ada selubung di dalam hati kalian. Kalian kalian membaca Alkitab, tetapi kalian tidak tahu. Aja. Bu, bentar. Biar saya yang baca ya. Biar saya yang baca. Ibu dengarkan baik-baik. Ibu dengarkan baik-baik ya. Yohanes 2:1-7. Sebab banyak penyesat. Nah, coba pahami. Banyak penyesat. Sebab dia dengarkan dulu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke? Oke. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Sekarang saya bertanya sama Ibu. Ibu mengaku gak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Bukan. Tidak seperti pertanyaannya. Yang tidak percaya Yesus Allah itu menjadi manusia itu adalah kalian. Kami percaya Allah itu menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami yang berdosa. Allah yang menjadi manusia. Kita tidak percaya. Kalian percaya hanya Yesus itu manusia biasa. Kenapa kalian dibawa itu selalu penyembah manusia, pendemah manusia? Tetapi kalian tidak tahu asalnya Yesus itu adalah Roh Allah. Dia Allah yang menjadi manusia. Kami percaya dia menjadi manusia. Menjadi manusia, dia menebus dosa-dosa kita, kami manusia. Jazakallah Kang Dito, jazakallah. Masya Allah ada Kang Dito. Berarti intinya Ibu mengaku bahwa Yesus ini manusia kan? Karena Ibu nggak mau dikatakan anti Kristus, nggak mau dikatakan penyesat kan? Perkataan kamu itu menjebak. Kamu menjebak perkataan melalui perkataanmu itu menjebak. Bu, saya kagak berani, Bu. Manusia nanti kamu bilang. Nanti saya nggak pernah menjebak orang, apalagi Ibu. Menyembah manusia. Begini, Allah itu datang menjadi manusia. Allah datang menjadi manusia seperti manusia. Tetapi dari Roh Allah. Berarti Ibu mengaku bahwa Yesus ini manusia. Itu menjebak. Tetapi dia Allah, tetap Allah. Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, yang sebagai manusia. Bu, data di sini nggak ada Allah menjadi manusia, nggak ada. Coba Ibu baca, Bu. Kristus itu sebagai manusia. Kalian tidak percaya Kristus itu kan Allah. Kristus apa menurut Ibu? Kristus itu apa? Kristus itu penebus yang diurapi. Orang yang diurapi kan? Gak cuma orang, dia Allah sendiri, tetapi dia adalah Roh Allah. Jangan terbatas kepada orang yang diurapi. Nanti kamu bilang Musa juga orang yang diurapi, tapi beda dengan Musa, beda dengan nabi-nabi yang lain, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dia itu manusia tulen semuanya yang diurapi Tuhan menjadi nabi. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Roh Allah sendiri, firman, perkataan Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Beda. Bu, dengan nabi-nabi yang lain. Ibu meyakini bahwa Tuhan itu diurapi, Bu. Aduh, Ibu udah sakit benar. Yesus Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan, itu tubuh yang dipakai oleh Roh Allah. Nah, Yesus juga artinya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Yesus coba ibu baca lagi di Matius 26:6-13. Kenapa Matius, dia? Baca dulu biar Ibu tahu. Nah, kalau dari Abuya apa pengertian dari Abuya? Mengerti dari ayat itu? Enggak, kan di sana udah jelas. Yang Yohanes 2. Yang Yohanes 2. Abuya itu tidak usah menjelaskan isi Alkitab kepada saya. Saya ngerti dan paham apa maksud dari ayat itu. Saya enggak menjelaskan. Kamu saya mengajari tadi. Ibu. Saya yang mengajari ke Abuya, jangan Abuya yang mengajari saya. Begitu. Abuya kan imannya belum ke Yesus. Maka hati Abuya itu nanti ada terselubung. Justru saya mau bertanya sama Ibu. Coba Ibu baca. Tadi aja nggak bertanya Abuya. Ya udah. Tadi yang Yohanes tadi aja nggak bertanya. Saya bertanya gimana pendapat Ibu tentang data ini. Menjelaskan. Nah, saya akan menjelaskan.
Saya Tapi cuma Abu yang menerangkan. saya Abu yang membaca, saya membaca, bukan menerangkan, gimana sih? Justru itu saya terangkan ke Abu ya. Saya terangkan ke Abu ya, gitu. Jadi bukan Abu ya yang menerangkan ke saya, tapi saya yang menerangkan ke Abu ya. Saya Iya, biar netizen yang menilai, iya Bu, iya, biar netizen yang menilai. Saya cuma membaca data yang tertulis. Oke, nggak apa-apa. Dari tadi itu Abu ya yang bertanya, saya menjelaskan, bukan Abu yang menjelaskan. Nah, sekarang apa? Tentang yang mana? Nah, yang mana? coba dibaca dulu di Matius 26:6-13. Tunggu. Matius. Saya baik loh, saya ikuti narasinya Ibu Pendeta, saya baik. Ya baik, tapi kamu mengatakan saya pasien kamu. Terbalik. Kalau kamu tentang Alkitab, kamu pasien saya. Kamu pasien saya ya, bukan saya pasien kamu. Udah lanjut saya Ibu Pendeta, lanjut Ibu lanjut. Baca dulu. Berapa tadi, berapa? Ya Allah, Matius 26:6-13. Matius 6. 26. Matius 26. 6:13. Ayat 13. Dibaca yang kenceng, Bu. Tunggu dulu. Ayat yang ke-13. Di sini Yesus diurapi judulnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kenapa dia 13? Apa yang dipertanyakan? Maaf Bu, ada tamu. Maaf, lanjut. Silakan Bu Pendeta. Enggak, dijawab dulu aja, dibaca dulu biar jelas. Saya ikuti narasi Ibu Pendeta, dibaca dulu aja. Itu adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bu, fokus di Matius 26:6-13. Iya, ini Matius 26 ayat yang ke-13. Nah, yang 266. 266 gimana? Iya, itu udah ini saya tampilkan nih. Gimana sih Ibu kalau dibaca dari awal keburu sholat subuh? Itu tadi gak dibaca dari awal, itu dibaca dari 26-nya, 13-nya. Nah, coba dicari. 26 ayat 6 kan, ayat 6, 26 ayat 6. Nah, coba. Ayat 26 ayat 6 sampai 13. Ya. Nah, coba dibaca. Yesus diurapi. Silakan. Di laptopku juga ada. Kemudian ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon di Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa engkau pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mau menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kenapa? Apa yang baru dipertanyakan? Berarti Yesus diurapi di sana kan? Ya, dia pakai minyak
buli-buli itu yang mahal, narwastu namanya ya tuh. Kenapa dengan minyak itu? Siapa yang mengurapi Yesus? Bukan diurapi, dia persiapan minyak untuk tubuhnya, untuk membuat persiapan. Jawab, siapa yang mengurapi Yesus? Dia tidak diurapi, bro. Dia tidak diurapi, tapi diminyaki untuk persiapan. Tidak diurapi. Beda dengan urapi sama diminyaki. Urapi itu pengurapan dari kepala. Urapan itu di kepala. Tetapi diminyaki kakinya. Pengurapan sama diminyaki beda, bro. Berarti pemahaman ibu diurapi di sana gimana? Ini cuma diminyakin kakinya Yesus karena dia merasa berharga. Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus berkata dia diurapi, bukan diurapi, diminyakin kakinya untuk persiapan penguburannya. Karena itu adalah waktu-waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan perempuan itu tidak merasa rugi. Dia meminyaki kakinya. Di sini dia meminyaki, bukan mengurapi. Jangan bilang urapi. Urapi itu di kepala. Tetapi perempuan itu meminyaki kaki Yesus. Dan yang lain merasa rugi. Kenapa minyak itu dibuang cuma-cuma? Karena minyak itu mahal. Tetapi Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Perempuan ini menyiapkan dia untuk penguburan Yesus. Begitu. Berarti intinya Yesus diurapi dan ibu. Bukan diurapi, jangan. Tidak ada kata-kata urapi di situ. Dibaca, ibu dibaca. Astagfirullahaladzim. Dia ada diurapi karena orang miskin ada padamu, tetapi sebab dengan mencurahkan minyak ke tubuhku, ia membuat persiapan. Mana urapan itu? Ibu. Yesus diurapi. Oh, Yesus diurapi. Tetapi di sini pengertian urapannya beda. Yesus ketika berada di Betania. Urapannya beda. Maksudnya berarti judulnya. urapan di sana gimana? Maksudnya judulnya beda Betania dia. Hah? Maksud beda di sana gimana? Coba jelaskan. Coba. Urapi itu di kepala, dari kepala. Kalau kita urapan itu, minyak urapan itu di kepala. Seluruh tubuh, ibu. Seluruh tubuh diurapi. Nah, ketika Yesus berkata, dengan datang seorang pengantar pada membawa buli-buli berisi minyak, yang mahal minyak itu dicurahkan ke atas. Oh ya, kepala Yesus dengan duduk dan makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata untuk pemborosan. Kenapa dengan itu, minyaknya itu? Iya, berarti intinya Yesus ini diurapi kan? Ya, untuk persiapan penguburannya. Oke. Berarti Tuhan menurut Ibu Caroline diurapi? Iya. Diurapi untuk persiapan penguburan. Bukan persiapan penguburan. Ibu coba baca yang benar. Astagfirullahaladzim. Ini sudah dikatakan. Curahkan minyak ke tubuhku. Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku, katanya. Kata Yesus. Di awalnya ayat sebelumnya, Bu. Dia masih hidup. Bukan pas dikubur, bukan. Memang persiapan namanya, bukan dikubur. Persiapan. Ini kan waktu-waktu Yesus akan disalib. Tapi Yesus masih hidup kan? Masih hidup, tapi dia itu persiapan. Persiapan sama beda yang sama di minyak itu beda. Persiapan itu waktu-waktu sebelum dia mau dihakimi atau disalib. Udah hancur. Jadi intinya ibu tetap intinya ibu tetap kekeh bahwa Yesus ini bukan manusia, Yesus Tuhan, begitu ya? Ya, Yesus Tuhan. Oke. Padahal data di Biblos sudah sangat banyak yang mengatakan data mana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Data mana? Bu, ibu pahami, saya sudah paham. Abu ya, saya yang menerangkan itu ke Abu ya, bukan Abu yang menerangkan ke saya, bukan Abu yang menceramahi Alkitab tentang saya. Saya mengerti Alkitab ini karena Roh Kudus menerangi hati saya. Tetapi Abu ya itu bukan imannya di sini. Maka hati Abu ya itu kan terselubung, ada selubung. Jadi selubung Abu ya, jangan menggurui Alkitab ke saya. Terbalik. Saya yang menerangkan Alkitab ke Abu ya. Gitu ya. Udah Bu, kalau Abu ya. Ibu saya kalau sama mama saya angkat tangan Bu. Begitu. Yang nggak bisa ngomong Abu saya ya, tadi kan saya. Saya malah gini Bu, saya malah ngerasa lagi dimarahin sama emak gua. Saya adalah ibu, seorang ibu yang mengasihi semua orang. Data-data di Biblos semuanya dibantah. Data itu justru saya jelaskan Abu ya, dia akan mengurapi persiapan penguburan Yesus sebelum Yesus disalib. Begitu.
Ya udah, Bu. Jadi Ya. Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa Tapi manusia. Ibu terima kasih dulu sama saya, Bu. Kenapa? Jadi kan berkat saya Ibu jadi rajin baca biblos kan. Loh, sebelum Abuya tunjukkan saya baca Alkitab, tetapi kami tidak kenapa, tetapi kami membaca Alkitab. Kami membaca Alkitab, berdoa, berpuasa. Yang salah. Setiap hari saya berpuasa, Baca Iya, Bu. Alkitab, berdoa. Ibu saya cuma bisa, Bu. Semoga Tuhannya Yesus Tidak, memberkati. Tuhan Yesus itu Yesus Kristus, Allah cuma satu. Tuhannya Yesus, Ibu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa Abuya dan saya. Jangan bawa-bawa gua, jangan bawa-bawa gua. Loh, Abuya nggak mau ditebus, berarti Abuya akan mati dengan dosa-dosanya karena tidak percaya bahwa Yesus adalah Dia. Yesus sendiri berkata, kamu akan mati dengan dosa-dosamu jika kamu tidak percaya Aku adalah Dia, kata Yesus sendiri. Berarti Yesus ini menebus dosa untuk orang yang percaya kan? Iya. Percaya Kenapa sebagai tidak apa? percaya? Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan dan namanya akan tertulis di buku kehidupan. Oke, Bu, ya jangankan sebagai Tuhan, Bu, sebagai utusan saja Yesus ini hanya untuk Bani Israel. No, itu kan percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan yang percaya. Itu ditujukan hanya pada perempuan itu saja. Dia menguji iman perempuan Kanaan. Begitu. Kang Dito, saya udah angkat mendapat tangan, mujizat. Kang. Saya merasa lagi dimarahin sama emak saya, Kang. Assalamualaikum, Kang Dito. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mulai nih detak jantungnya ini. Saya dulu. Tembak dulu Abuya ini. Apa? Iya. Tapi Abu yang saya ya, jangan Abu yang dari saya. tapi Bu Karolin ini Ibu Pendeta, biar sama Kang Dito Karmolap ini menemukan kebenaran Islam karena hasil meneliti. Kak Karolin ini Tritunggal saya meneliti pakai akal sehat. Jadi Ibu coba berdialog sama Kang Dito. Saya mau ngopi dulu. Dia Tritunggal sayap kiri. Sayap kiri. Sayap kiri itu susah Kang Dito kalau sayap kiri. Iya. Emang lebih banyak kan yang lebih gede itu kan yang kiri kan emang kan? Iya enggak? Yang lebih gede kan yang kiri. Yang gede apanya? Wah, bahaya ini, bahaya lagi. Tapi rata-rata yang kiri. Percayalah Abuya, Yesus Kristus adalah Allah sendiri Abuya. Yang kiri itu jamu apa madu itu yang kiri? Kang Dito coba. Saya disuruh. Saya disuruh dibaptis. Yang kiri itu ada harta. Ada dalam pajak. Kemarin mah coba disuruh cek di original teks nggak mau. Ada tambahan kamu katakan. Gimana cobanya ini? Itu udah original teks itu. Ada. Tapi nggak ada pun dia itu tambahannya tadi, Kang Dito. Itu kita ngerti dari atas sampai yang bawah ayatnya kan nggak nyambung kalau tidak ada tanpa itu. Nyambung lah. Justru yang membedakan kalau ada kamu katakan Paulus selamat dari tuduhan. Dia tidak mengakui tapi dituduh. Dia baik, dia berkata mengorbankan dirinya. Masa dia mengorbankan dirinya itu dia berdusta? Dia ya kan? Kak. Ya kan memang dia licik. Yalah. Emang begitu. Bukan, Paulus itu adalah Udah mulai deh. Yesus. Bikin pusing, udah mulai nih bikin pusing deh. Saya pernah, saya nggak ikut-ikut, saya lagi ngerokok, pusing dari tadi, saya lagi ngerokok dulu, lanjut Kang. Tapi gini, Abuya, aku mau ambil alih topik. Itu Karolin sudah ada persiapan apa besok memperingati kematian Tuhan? Persiapannya adalah hati yang bersih, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu aja. Itu kabar baik atau kabar buruk itu kalau memberitakan kematian Tuhan itu?
Loh, kabar baiklah karena kan dia mati di kayu salib, kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kabar baik orang Tuhan mati kok dibilang kabar baik. Karena salibku ku hidup, karena salib Yesus kita hidup. Karena salibku ku menang, Engkau yang berkuasa. Tapi serius Tuhan mati. Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita manusia. Dia mengalahkan maut. Dia masuk ke maut di 3 hari di perut bumi. Artinya dia di perut bumi 3 hari dia dalam kerajaan maut di kematian. Iya, tetapi dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Oh, jadi pada hari ketika dia bangkit dari orang Tuhan mati menyelamatkan dosa manusia, bertemu sama iblis. Tidak ada dikatakan tapi dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian itu, dia mengalahkan kematian itu. Jadi iblis kalah, begitu. Hari ketika dia bangkit dari antara mati, dia hidup. Dia Ibrani 2 nomor 14 itu. Ibrani 2 untuk menghakimi yang hidup dan mati. Itu. Siap. Ibrani 2 nomor 14. Kenapa sebab dengan kematiannya ia membinasakan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iya, itu betul itu. Jadi iblis yang dikalahkan. Jadi Yesus yang tadi itu bilang Tuhan ketemu sama iblis. Gak ada diceritakan di Alkitab dia bertemu dengan iblis di dalam kematian, dan tidak ada ditulis di Alkitab. Tidak. Coba dibaca dulu. Di ayat mana? Buku saya tadi. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Memang Kang kalau terlalu serius ngomong sama Ibu Caroline ini stres Kang, pusing. Nggak boleh serius. Ayo Ibrani 2 dibaca. Ibrani 2 kenapa dengan Ibrani 2 apa yang itu? Ibrani 2 nomor 14 di Injil nih ceritanya nih. Ibrani 2. Ditembak mulu sama dia. Mentang-mentang pakai soundcard ada tembaknya dia. Diterima dulu. Yesus karena dia menjadi manusia juga menjadi bagian dari manusia yang terdiri dari darah dan daging. Hal ini memungkinkan dia untuk mati dan menghancurkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut, sehingga ia dapat membebaskan orang-orang yang seumur hidupnya hidup dalam perhambaan karena takut akan maut. Jadi kenapa dengan ini? Jadi Yesus mati ketemu sama iblis. Dia tidak bertemu, dia hanya mengalahkan iblis. Tidak ada kata-kata bertemu. Ya kalau nggak ketemu bisa dikalahin gimana caranya? Artinya, itu? Dia menang dari maut itu udah mengalahkan iblis, bro. Begitu. Lah iya, ketemu nggak? Perang nggak sama iblis? Bukan bertemu muka. Dia terus bertemu diapain? Iblis ketika dia dicobai aja bertemu iblis. Terus diapain dia tiba-tiba mati? Musnah iblisnya. Karena dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan iblis itu, dia mengalahkan maut. Iblis itu kan raja atas maut. Dengan cara bagaimana iblis mati? Musnah. Dia belum musnah, iblis itu masih ada. Cuman dia mengalahkan maut dari antara orang mati. Tadi yang dibaca ada memusnahkan nggak? Menghancurkan kuasa iblis. Dengan kematiannya ia memusnahkan. Kang Dito, lain yang dibaca, lain yang dijelaskan, lain yang dipahami. Bingung gua. Ini ayat yang ini ya, coba saya baca lagi nya. Karena anak-anak itu adalah anak darah dan daging. Dengan kematiannya ia memusnahkan dia. Musnah itu iblis. Karena ini berapa tadi? Bingung dia. Kacau. Ayat 14 ya? Pegangan itu. Ayat 14.
Nah, Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Darah dan daging, tubuh kita kan darah dan daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu Ya, iblis. musnah kan? Ya, kenapa dengan musnah? Musnah itu hilang, habis, musnah, lenyap nggak? Nah, itu nanti akhir zaman, bro, akhir zaman. Bukan nanti bangkit orang-orang yang mati nanti bangkit dari antara. Itu belum, itu masih penyalipan. Ini artinya perbuatan atau yang nanti terjadi bukan langsung terjadi saat itu. Bukan terjadi saat itu, bro. Bukan terjadi saat itu. Emang Ini bisa Yesus masih ada sampai hari matinya ini, tetapi kapan? nanti Coba. dari akhir zaman dia bisa dikalahkan, dihancurkan. Itu matinya kapan? Nanti akhir zaman lah. Oh, jadi belum mati dia. Waktu dia bangkit itu nggak mati dia. Iya, itu Yesus itu mengalahkan maut. Nah. Ini yang berkuasa atas maut. Iya, itu sudah Dengan kalah. kematiannya ia memusnahkan dia, Iya, yaitu nanti akhir zaman, iblis. nanti akhir zaman lah, bro. Akhir ini, akhir zaman nanti dia akan memusnahkan maut itu iblis Oke, itu. kematiannya itu siapa yang mati? Yesus. Nah, sudah mati belum? Udah. Nah, berarti sudah ada belum? Nunggu kiamat belum? Nah, nantilah di akhir zaman nanti itu ya dia saat itulah yang di penebusannya saat itu di saat dia Tuhan Yesus mati itu. Tetapi dia sudah mengalahkan maut. Yesus sendiri sudah mengalahkan maut, bro. Iya, cara Dan dia nanti- mengalahkan. Tetapi manusia Caranya ini dia nanti akhir mengalahkan zaman gimana? akan bangkit. Caranya dia mengalahkan bagaimana? Sekarang mengalahkan gimana nanti berperang itu nanti ada perang Armageddon. Perang naga, perang naga. Armageddon. Akhir zaman Perang nanti naga. ada. Nanti ada perang naga, ada perang, ada. Nanti akhir zaman nanti ada perang Armageddon namanya, perang terakhir. Begitu. Ini toh pelan-pelan ya. Saya nggak mau ngejelasin. Saya hanya mau lihat sisi daripada kita melihat kebenarannya. Ibrani 2 nomor 14 itu tertulis dengan kematiannya yang mati Iya, Yesus. kenapa dengan kematiannya? Memang nanti kematian dengan kematiannya itu dia dia Nggak menebus nanti. kita nanti. Itu nggak Akhir nanti, itu zaman sudah nanti. lewat. Yang mati Yesus kapan? Akhir zaman Dia atau saat kemarin itu sebelumnya? mati, tetapi kan belum akhir zaman, manusia itu masih masih ada manusia itu masih berdosa. Nanti akhir zaman baru kita ditebus dan dibangkitkan. Nanti orang yang mati akan bangkit dari orang mati, bangkit akan dibangkitkan Tuhan Yesus dari akhir zaman. Ya kan, Perikopnya orang-orang yang coba, percaya pada Yesus coba, akan perikopnya dibaca, perikopnya dibaca. ada keselamatan yang besar, keselamatan yang besar. Keselamatan yang besar di situ tuh untuk penebusan dosa nggak? Keselamatan besar artinya akhir zaman lah, bro, bukan saat itu. Jadi Yesus belum mati, nggak mati sama sekali. Loh, dia saat itu menebus dosa manusia. Tetapi kan orang belum percaya, dia belum mengerti Yesus Tuhan, belum mengerti. Orang yang membunuhnya kan belum mengerti itu Yesus Tuhan. Gini, Dan nanti pelan-pelan percaya ya. ketika kita ini deh percaya nanti akhir zaman ini. Oke, Bukan saat oke, itulah. pelan. Oke, pelan-pelan dulu. Gini Dengan ya, kematiannya. Jadi kan, masa kamu kok berpikir saat dia mati, iblis itu langsung mati. Ya akhir zaman lah saat itu juga. Itu instruksi, itu minum dulu ya, tenang itu, pelan-pelan. Minum Bukan. dulu. Ya. Gini Kang Dito, ini suara orang Karo, orang Batak, kayak gitu mas suaranya. Karo. Saya orang Karo. Kas. Bukan orang Jawa saya. Udah bukan. pusing, Bukan orang Abuya Jawa. udah pusing itu. Abuya udah pusing dia. Jadi, Yesus saat itu mati, tetapi itu untuk berfungsi nanti akhir zaman. Begitu. Ngerti gak apa kabar? Kalau gitu. Bukan saat itu dia mati langsung selesai. Berarti saat mati dia bangkit akhir zaman lah itu saat itu. Begitu. Udah kan Belum. Yesus kan mati, besok diperingati kematiannya, betul? Ini kenapa memperingati? Yesus kemarin udah mati di 2000 tahun yang lalu. Ya, yang kemarin dia mati menebus dosa manusia belum? Dia berdosa tapi bukan akhir zaman, nanti akhir zaman kan manusia ini belum percaya dia Tuhan Yesus Kristus belum ada Nanti yang percaya, belum nanti dia ngerti mati lagi yang penebusannya. kedua begitu. Apa? Maksudnya nanti Ya dia. kalah, cukup sekali itu. Nah, yang aku bicarakan itu dengan kematiannya yang waktu itu dia mati menembus dosa manusia, betul? Iya betul. Membinasakan siapa? Iblis. Nah, iblis sudah binasa belum? Belum. Bener nggak ayat itu? Nah,
Benernya dia, Yesus itu sudah mengalahkan iblis. Dia bangkit dari mati itu dia mengalahkan maut. Jangan ketawa. Ini saya jelaskan ke kamu, bukan seperti akalmu. Saat itu dia mati, dia mengalahkan iblis. Belum mati belum. Belum akhir zaman. Kan belum akhir zaman. Mau ditembak, cari tombol tembak. Akhir zaman. I like it, I love it, I want some more. Allah. Itu nanti akhir zaman. Begitu. Aku di namanya juga keselamatan yang besar loh. Ini judulnya kan keselamatan yang besar. Artinya nanti akhir zaman itu terjadi nanti akhir zaman. Maksudnya berarti akhir zaman nanti. Saat itu kan orang belum percaya Yesus. Oke. Gitu. Maksudnya nanti di akhir zaman Yesus mati lagi gitu. Cukup sekali itu dia sudah menghancurkan iblis. Oke, diulang-ulang Nanti ya. akhir zaman itu ada perang Armageddon. Perang Waduh, besar. Armageddon antara perang antara Yesus dan iblis itu. Ada peperangan. Oh, jadi waktu dia menembus dosa itu nggak membinasakan iblis. Itu membinasakan, kami akan mengalahkan maut nanti akhir zaman. Kami akan bangkit dari antara mati. Tidak ada yang lucu, tidak ada yang lucu. Bukan, belibet jadinya itu. Bukan, saya jelaskan kamu. Kamu yang saya jelasin hatimu. Hatimu itu penuh dengan selubung. Dan Selubung kamu dibutakan dan ditulikan oleh iblis. Karena kamu tidak ada kebenaran. Buset iblis Bu ya, sok atuh doain saya dulu aya iblis nak cenah. Iblis memustahkan hati kalian karena kalian tidak percaya tentang keselamatan itu. Ini digas saja ya. Oke, jadikan keselamatan Yesus itu sebagai lelucon. Jangan. Karena Kang Dito saudaranya dijadikan iblis. Ya, Mang. Bukan, masih di Soreang. Iblis, bukan kalian iblis masih loh, periksa. Kang Dito. Kang Dito. Tetehnya, ibunya. Semua, Mangayang sama Mama. Bertiga. Iya, siap. Apa terawat? Jerome taruh dan kirim aja ke tahu sih meh, awet cie awak dia pura sir. Awet, muncul serius mere sepusit naf ngeria. Awet puero pura sih meh kali kita biasa. Nah Bang Rashid, itu kan mungkin kalau kita bicara masa idah itu mungkin untuk pasangan yang memang mereka sudah, maksudnya kondisinya mereka sudah nggak lagi hamil atau apa. Nah kalau seandainya dalam posisi dia hamil nih ya, itu gimana? Tapi mereka tetap melakukan perceraian nih. Vonis cerai. Apakah masih berlaku masa idah 3 bulan tuh sementara wanita ini lagi kondisinya hamil? Oh, cerai dalam keadaan hamil. Cerai dalam keadaan hamil itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ada yang mengasahkan akan hal itu, ini harus dipertanyakan. Kalau ada KUA yang mengabsahkan ini kudu nih dipertanyakan. Dilabrak. Berarti harus sampai lahiran dulu baru boleh. Betul. Haram hukumnya melakukan perceraian pada saat wanita dalam keadaan hamil. Dan bahkan kalau ada KUA ya,
kantor urusan agama mengabsahkan perceraian ini, nah itu harus dipertanyakan. Kok bisa? Terus kalau seandainya ada yang meninggal nih, pasangannya meninggal, itu tetap juga harus melewati masa iddah juga. Udah meninggal nih katanya pasangannya. Kalau nih. perempuan, iya, tetap. Kalau laki-lakinya? Ya tetap. Kalau laki-lakinya langsung. Nggak adil. Itu kan nggak fair dong, Bang Rasid. Nggak fair. Sekarang kembali. Laki-laki itu memang gampang merasakan laki-laki itu seakan-akan gampang jatuh cinta. Itu kelihatan gampang, tetapi laki-laki ketika sudah mendapatkan perempuan yang dia butuhkan, lalu merasakan namanya kehilangan, dia akan merasakan namanya kehancuran dan tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya. Enak banget ya jadi laki-laki. Enggak, kata siapa, Kak? Ini lagi dijelasin loh, malah dibilang tiba-tiba enak dah ini jadi. Ya soalnya cuma jadi laki-laki. Tadi itu kan aku udah bertanya, kalau seandainya dia cerai biasa, terus seandainya dia lagi hamil, mereka harus, kalau dari pihak perempuan kita harus menunggu nih lama, tapi kalau laki-laki Gini Kak Yuli. gitu. Gimana Bang Fatir? Abah? Kak Yuli. Jadi gini ya, itulah kita Islam menjaga kehormatan seorang wanita. Itu. Kenapa kayak gitu? Kenapa harus 3? Misal nih, kita nggak minta-minta nih, ada kasus suami istri dia cerai, ya kan? Udah lama berhubungan segala macam, apalagi dia sudah punya anak. Ya sudah punya anak, terus cerai nih, pisah, terus istri ini dia dapat cowok baru sebelum masa iddah, nah terus dia menikah, ternyata dia hamil dan dia melahirkan anak tersebut dari suami baru, ternyata muka dari anak itu tidak mengarah kepada bapaknya, apa yang terjadi? Timbul pertanyaan, Bang. Ini anak saya kok nggak mirip saya? Iya benar. Malah mirip bapaknya sebelumnya. Begitu dicek DNA, ternyata DNA-nya cocok dengan bapak yang sebelumnya. Cocok. Sudah saya bilang dari tadi, itu bukan untuk urusan agama, itu bukan untuk urusan enak laki-laki atau enggak, itu untuk kembali kepada diri perempuan itu sendiri. Nah, begitu juga dengan seorang laki-laki. Jangan pun kapan ini nih istrinya meninggal nih, kering nih, belum kering tanahnya nih istrinya, tiba-tiba dia udah nikah lagi, itu fine aja. Karena apa? Kembali lagi untuk menyelamatkan diri sendiri di mata Sang Pencipta alam semesta. Biar apa? Biar tidak melakukan yang namanya zina. Terakhir Bang Rasid sama Abah. Nah di sini. Astagfirullahaladzim, kamu mau kemana Yul? Kok terakhir? Nggak, mau mandi. Oh, kirain. Ngeri kali ngomongnya terakhir Bang Rasid. Abah, di sini kan aku ada baca nih, sambil aku baca juga ada beberapa referensi. Nah kalau kondisi hamil itu masa iddahnya dia sampai melahirkan. Kalau yang sudah pernah bergaul suami istri, sudah menopause itu 3 bulan. Nah tapi di sini dijelaskan ada satu nih, sudah pernah bergaul suami istri dan sedang atau sudah haid. Nah itu masa iddahnya 3 kali suci. Maksudnya 3 kali suci itu apa? 3 bulan. 3 bulan. Oh 3 bulan juga. Ya kan sebulan sekali ente, mas seminggu sekali beli softtek. Rasid. Allahu Akbar. Sabar, Bang Rasid, sabar. Bang Rasid. 3 Yang manis ya. Yang manis. Iya. Makanya dibilang 3 bulan, kan dibilang ada hitungan. Ini loh. Karena ini Bang Rasid, aku baca, makanya aku make sure gitu. Kalau emang Iya. Gini. Biar nggak apa-apa gitu loh. Biar ada. Baik banget Gini, makanya kan dibilang 3 bulan karena sebulan sekali wanita itu ya namanya haid, menstruasi gitu. Makanya dibilang 3 bulan. Lagi-lagi kunci utama dulu, fokuskan ketika kita mau belajar Islam, fokuskan pemikiran kita adalah yang menciptakan Tuhannya umat Islam, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik di dalam diri manusia. Jadi ketika ada sesuatu hal, kita boleh mempertanyakan secara detail, tapi kok tidak boleh begini, tapi kok tidak boleh begitu, pasti akan ada jawabannya. Karena apa? Karena yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini adalah Sang Pencipta.
Jadi, ketika kita mempertanyakan masalah motor itu kepada pencipta motornya, pasti dia tahu masalahnya apa aja, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, gitu. Oke, itu Ya. kan tadi sudah dijelasin sama Bang Rashid. Nah, ini ada lagi Abah, satu Abah dijelasin Abah di sini kalau kondisi belum pernah bergaul dengan suaminya. Dia tuh nggak ada masa idah namanya Abah. Itu gimana Abah? Iya, iya. Tapi Nggak apa-apa. dia statusnya kan Jadi suami istri. itu belum namanya jatuhnya apa namanya talak suni. Apa Abah? Talak suni. Namanya itu talak suni. Jadi dia boleh talak pisah langsung karena belum ada berhubungan. Belum ada jalan perhubungan antara suami istri. Walaupun dia sudah nikah nih, tapi belum pernah ya mohon maaf, belum pernah kiwik-kiwik tuh. Kiwik-kiwik belum pernah. Itu boleh. Tapi Boleh. jarang Yang ya, penting belum pernah kiwik-kiwik. Misal nih, saya nikah, begitu saya nikah, terus saya berangkat. Kan belum dikiwik-kiwik tuh kan? Belum dikiwik-kiwik. Saya pas nikah, saya ijab kabul sama istri saya, terus saya berangkat. Siangnya saya berangkat, pagi saya nikah, siangnya saya berangkat. Terus saya dapat misal mohon maaf saya aja. Terus saya dapat cewek lain sana. Cewek lain di tempat kerja saya misalkan. Saya boleh cerain dia, itu boleh. Boleh gitu, boleh. Dan istri saya yang pertama dia boleh nikah karena dia belum kiwik-kiwik. Itu namanya talak suni. Tapi kalau saya sudah, jadi pagi saya nikah, terus sebelum berangkat saya kiwik-kiwik sama istri saya, tetap 3 bulan. Tetap 3 bulan. Sekarang begini, siapa yang mau menikahinya? Dalam jangka waktu baru sehari nikah. Balik lagi, orang Islam yang memahami, laki-laki Islam yang memahami namanya perceraian, untuk memastikan akan hal itu, hamil atau tidak, maka tunggu selama 3 bulan. Nikah siri kan dengan Islam. Ada kan Ustadz? Ada, Nikah nikah siri siri mah ada. ada lah, cuma ijab Jadi doang, gini, nggak negara. nikah siri itu adalah namanya nikah semua sah. Iya. Nikah siri semua tuh sah. Nah, terus kalau nikah siri itu sahnya dari mananya Abah? Sahnya karena dia ijab kabul. Tapi sah secara Dia ini berikrar. ya? Secara Kalau secara negara mungkin tidak, tapi secara agama sah. Tapi sekarang banyak orang yang mempersepsikan jadi salah itu. Apalagi ada istilah kalau sekarang kalau nikah mut'ah itu nggak boleh. Memang boleh, tapi sekarang mengadi-ngadi. Itu yang salah. Nggak boleh kayak gitu. Namanya nikah ijab kabul. Nah, tapi banyak yang menggampangkan. Saya kan sudah nikah siri. Itu bukan, itu mohon maaf, itu NAFSU. Itu namanya NAFSU. Oh, nafsu. Beralibi. Spesial sudah nikah siri. Satu lagi sebelum aku turun. Seandainya perempuan ini dia melanggar nih masa idah nih. Saking udah birahi banget gitu kan. Dia akhirnya dia melanggar masa idah ini. Gimana, Bah? Apakah ada konsekuensinya ditanggung sendiri. Oh, berarti dia tadi itu pertanggungjawabannya sama diri dia sendiri kan, bukan dari pihak Iya. Islam itu bukan Tuhan, apa ya? Islam itu Tuhan gak membutuhkan ente. Apa ya? Gimana sih bahasanya? Di Islam itu bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Maka kita ikuti aturan-aturannya. Ketika kita mengikuti aturan-aturannya, artinya apa? Kita yang membutuhkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita aturan-aturan untuk apa? Pertama, biar kita tidak terjadi hal-hal kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman seperti ini tidak gampang untuk mengatasinya. Bayangkan kalau betul-betul amit-amit itu terjadi, ternyata anaknya mirip suami pertamanya, apa yang terjadi? Gitu loh. Sabar aja sih, 3 bulan sabar. dan perempuan itu pasti paling kuat untuk menahan hal itu. Tapi laki-laki mohon maaf, saya sudah 1 minggu lebih, 1 minggu sudah stres, pening saya. Begitulah itu terus aja terbuka. Itulah kelemahan laki-laki gitu. Ustaz ngomong kayak gitu hari itu sama Bang Rashid, Ustaz.
Itulah kelemahan laki-laki, Abas. Pada dasarnya kalau masalah Ya. itu bukan lagi masalah agama, tapi emang kelemahan laki-laki ya itu. Nah, kenapa dia butuh pendamping, laki-laki butuh pendamping. Perempuan nggak ada Apa pendamping, enjoy. perempuan Kristen itu masih selalu mendistract laki-laki. Enak lo laki-laki, enak lo laki-laki, enak laki-laki. Ya Allah, seandainya kita nih bisa meminta doa, ya Allah tuker saya dengan dia, kau rasakan menjadi laki-laki dalam Islam. Ih, dipikir. Kamu tahu seorang suami selangkah lagi masuk pintu surga, tetapi ternyata di belakang istrinya nih di belakang melakukan satu kesalahan sudah selangkah. Melakukan satu kesalahan langsung dipanggil, sebentar, ente kesini dulu. Ini binimu kenapa dia masuk neraka? Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, sudah saya kasih tahu ya Allah. No. Enggak. Apa ini? Ternyata yang diberitahukan itu padahal hal simple. Perempuan cuman males yang namanya sholat. Cuman kata-kata males. Masalahnya males ini hukumnya apa? Laki-laki yang bertanggung jawab duniamu dan surgamu. Itu kalau perempuan. Masalahnya selalu laki-laki itu enak, laki-laki ini hey. Wah, dipikir gampang kali bertanggung jawab. Oke. Makanya di dalam Islam itu tidak menutup kemungkinan juga ketika ada perempuan yang zolim, dia disuruh sholatnya, susahnya minta ampun, maka wajib untuk diceraikan. Bahkan wajib loh. Apapun. Lebih baik kayak begitu daripada apa? Daripada kita terseret dengan kelakuannya. Itu jauh lebih baik. Begitu di dalam Islam. Begitupun juga perempuan berhak menuntut diceraikan ketika dia sudah lelah. Tapi ingat, di dalam Islam itu kita cuman dihidupkan di dunia ini hanya untuk yang namanya cobaan. Kita hanya dicoba. Yaitu cobaan. Agar apa? Agar selalu sabar menghadapi setiap situasi. Tidak rugi walaupun merasakan kesengsaraan. Masalahnya manusia di dunia ini dia nggak tahu seperti apa nikmatnya surga, dia nggak tahu seperti apa panasnya neraka. Makanya gampang selalu menyepelekan hal itu. Makanya selalu memandang sebelah mata. Enak aja, lu enggak lah, lu selingkuh, gue selingkuh juga lah. Ih, gampang banget congornya, gampang. Tapi nih sebentar. Emang perempuan nggak pernah sadar apa bagaimana hancurnya seorang laki-laki ketika ditinggali sama perempuan? Oh, kalau itu sih aku nggak tahu ya Bang Rashid, tapi sebagian besar. Karena nggak tahu. Tapi aku selalu banyak kasus perceraian itu aku ngelihat dari pihak pria, mungkin dia mungkin kalau kita pihak perempuan tuh sebentar ya, maksudnya sebentar berlalu dalam kesedihan, tapi biasanya pria itu lebih lama. Tapi itu tidak semua pria. Kadang ada pria ketika dia divorce dengan istrinya, mereka senang dan memanfaatkan momen ini, kesempatan saya mencoba yang baru gitu. Kebohongan yang paling hebat yang selalu dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia merasakan gundah gulana, dia merasakan resah, dia banyak pikiran, dia banyak masalah, dia bisa menyembunyikan di depan semua mata orang. Betul. Bayangkan. Betul. Itu laki-laki. 100%. Tingkat bundir yang paling besar itu, coba lihat siapa yang paling banyak melakukan itu, laki-laki atau perempuan. Itu dulu yang dipahami. Tapi apa? Tapi tidak mempedulikan. Itu masalahnya. Perempuan kadang tidak mau tahu dan tidak mempedulikan akan hal itu. Betapa sulitnya menjadi seorang laki-laki tapi dipandang rendah. Kamu tuh gampang, kamu cuman perempuan ini kan perasa. Dia cuman mau kabarin dong. Kok kamu gak ada kabar sih gini? Padahal laki-laki itu kadang dia bisa lupa ngabarin orang yang menurut dia cintai, dia sayangi. Cuman karena telat bangun pagi, telat nih ke kantor. Itu bisa loh laki-laki itu nanti jam 12 ketika sudah nggak sibuk baru dia balas. Karena apa? Ketika sudah terdistract pikiran-pikirannya. Enggak, ini bukan curhatan. Ini untuk semua perempuan-perempuan kampret di luar sana. Siapapun itu. Lu ketika laki-laki lu nggak ngabarin bukan berarti dia nggak sayang. Paham kalian? Tapi laki-laki itu cuman fokus kepada satu titik ketika pikirannya itu fokus kepada satu hal. Itu dulu. Laki-laki
Bisa. Abah, ini tolong diamankan dulu, Abah. Ini kayaknya ungkapan hati yang paling dalam nih, Abah. Lo enggak, bukan. Ini bener. Ini bener. Laki-laki ketika telat bangun pagi nih, itu bisa nggak ngabarin elu. Karena dia telat bangun pagi dan dia buru-buru masuk kamar mandi, dia mandi sampai ke kantor apa segala macam. Setelah kerjaannya selesai, dia baru fresh pikirannya, dia mulai masalah baru. Apa masalah barunya? Baru ngabarin kalian. Setelah dia nih ngabarin lu, masalah baru sampai lagi. Yaitu apa? Mulai deh tuh menerima lu marah-marah apa segala macam. Itu kan masalah baru. Intinya adalah kalian perempuan cuma masalah buat laki-laki. Gitu Bang. ya Bang Rasid. Makasih udah ingatin ya. Ayah lupa ngasih kabar yang ketiga nih. Makanya. Udah 2 hari ayah lupa kasih kabar. Enggak, berarti saya baru tahu ya Bang Rasid bisa mengklaim perempuan itu apa tadi? Masalah buat pria. Kayak gini dengerin dulu. Kita dulu, lu jangan dengerin dulu. Ini laki-laki nih. Teman-teman, boleh sebentar. Apa sih? Wah, framing nih, nggak bisa. Nih, detailnya. Makanya ayah diam dulu, kalian mute dulu deh. Makanya nggak kedengeran karena tutup. Diam dulu, baik. Diam dulu, diam. Nggak bisa. Gini ya. Bang Rasid, aku boleh digedein nggak sih Bang Rasid biar kelihatan? Laki-laki, apa tuh? Boleh digedein nggak kamera aku biar kelihatan? Oke, nih laki-laki itu bisa tidak mengabari perempuannya pada saat cuman hal simple, cuman telat masuk kantor. Iya, sudah jelas Bang Rasid. Betul. Oke, sebentar, tahan. Kalau sudah telat masuk kantor, pasti udah keadaan panik, pikiran, kerjaan dan lain-lain itu banyak tuh dipikirin. Tapi pasti dia mikirin lau semuanya nih, lau nih perempuan-perempuan lu di sana di luar sana nih. Pasti laki-laki lu itu mikirin elu. Cuman udah tahu kalau dikabarin telat pasti juga bakal ribet. Kan telat nih ngabarin nih. Jangan pun ngabarin tepat waktu. Ngabarin telat dikit itu udah ribet. Makanya udah sekalian aja, nanti aja. Selesaiin dulu masalah utama, yaitu sampai ke kantor tepat waktu, selesaikan kerjaan. Ketika sudah selesai kerjaan, baru tuh selesai tuh urusan tuh, selesai masalah pertama. Yaitu apa? Kerjaan sudah selesai, masalah sudah selesai. Baru menimbulkan masalah baru. Yaitu apa? Ngabarin kalian. Ketika ngabarin kalian, kenapa gue bilang masalah baru? Pasti kalian ngomel-ngomel. Pasti kalian, kamu ngabarin aja kok ngabarin aku. Kamu jahat, kamu gak sayang lagi sama aku, kamu gak cinta lagi. Bodoh amat. Bikin snap WA galau-galau tuh Bang. Iya kan? Pasti kayak gitu. Coba Abah tolong nih Abah, ini kayaknya aku agak, kalau aku melihat Bang Rasid ini kayaknya ungkapan. Bentar. Ayah lagi direpetin sama yang ketiga ini. Enggak, gua kiss lagi Ustaz. Bener apa enggak? Bukan. Gini. Ayah lagi Bener apa direpetin. enggak? Minum paramik. Abah, udah 2 hari ayah gak kasih kabar. Apa yang belum ngomong? Saya rasakan saat ini, saya rasakan. Yuli. Iya, curhatan semua Udah laki-laki. 2 hari ayah gak kasih kabar. Repot kan? Lagi direpetin nih. Bukan Abah, tadi aku tuh agak kaget dengar Bang Rasid ketika dia bilang perempuan ini apa tadi Bang Rasid? Perempuan itu nih bahasanya nih, perempuan adalah masalah yang paling nikmat di muka bumi ini. Enggak gitu tadi loh bahasanya ya, beda ya. Makanya saya jelaskan. Perempuan adalah masalah yang paling indah di muka bumi ini. Bang untuk Rasid, laki-laki. Iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Jadi Bang Rasid, ya intinya perempuan itu masalah. Di satu sisi dia menyelesaikan masalah, di sisi yang lain dia menjadi masalah. Cuman laki-laki selalu menghadapi. Jadi saya bilang, udah selesai tuh masalah pertama, kerjaan udah clear semuanya. Apa? Menimbulkan masalah baru. Yaitu apa? Sayang maaf, aku tadi telat. Enggak, kamu bohong. Masa begitu aja kamu nggak bisa ngabarin aku? No, bukan begitu. Kayaknya Abah nggak bisa sambil mandi sambil WA. Apa? Laki-laki nggak bisa sambil pakai sekos kaki. Kenapa? Sambil WA nggak bisa. Nggak bisa dikontrol. Bang Rasid ini kayaknya Enggak, itu biasa. Nggak bisa. Kadang-kadang nanti dibawa masalah salah paham. Emang iya kalian perempuan adalah masalah paling indah untuk laki-laki. Di satu sisi mereka menyelesaikan masalah, di sisi lain mereka membuat masalah. Nah, ini Abah lagi tambah lagi. Aduh, panjang lah cerita kita. Memang begitu, Yul. Jangan selalu perempuan nih. Enggak, ini gue nggak ngelihat lu Kristen atau Islam, gue nggak ngelihat lu. Tapi gue lagi ngelawan perempuannya nih.
gue lagi ngelawan perempuannya nih. Ini perempuan nih kadang-kadang Yang Islam aja gitu, apalagi lu yang Kristen, Kamu Yul. tuh gak ngabarin aku. Kamu tuh begini. Hai. Yang Islam aja gitu, apalagi lu yang Kristen, maksudnya gitu. Enggak, sebenarnya sih gini ya, Bang. Sebenarnya simpel aja ya, Bang. Sekarang ini kan yang penting bagaimana kedewasaan seorang pria, mereka bisa menghandle semua semakin dewasa laki-laki. Nih, sebentar. Nih. Emansipasi perempuan, Bang Rasid. Ini psikologi. Iya, Sedewasa. Semakin dewasa laki-laki, semakin kamu merasakan cueknya minta ampun. Semakin dewasa laki-laki, semakin merasa cueknya minta ampun. Karena apa? Dia selalu fokus hanya untuk membahagiakan kalian dengan apa? Dengan uang jajan yang kalian lakukan. Tinggal dua, kalau mau milih, laki-laki yang fokus dengan kerjaannya agar jajan kalian lancar, atau laki-laki pengangguran menjadi supirmu tiap hari. Udah. Mau milih mana? Nah, itu Bang Rashid. Mau milih mana? Mantap. Udah, itu aja. Konsekuensi. Pas. Mau memilih perhatian yang full time, atau memilih perhatian yang dia masih pulang setiap malam. Paham Bang Rasid, paham. Gini. Makanya Aku jadi kayak gini. kena sidang nih, Abah Fatir. Gimana nih Abah Fatir? Begini. Itu salah gitu. Bukan. Nah, dari tadi laki-laki dipojokin. Ini kalau udah makanya mana apresiasi lu sebagai laki-laki. Jangan cuma bilang bener beresin. Makanya Bang Rasid itu nggak punya bakat untuk poligami. Udah sama dengan Ustaz Fatir. Udah. Makanya gini, mungkin Kak Yuli pernah dikasih undangan nikah sama teman-teman. Kalau yang Islam pasti di situ ada tulis apa? Ada kutip surat Ar-Rum 21. Apa, Abah? Ar-Rum 21. Di situ ada pasti undangan itu ada tertera tulis apa? Kalian diciptakan untuk pasang-pasangan. Al-Quran, Ar-Rum 21. Ar-Rum 21. Tapi di cover undangannya ada tanda salib. Enggak kan? Iya Bang Rasid. Bang Rasid tenang deh kayaknya. Gitu. Jadi di Ar-Rum 21 itu yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaan atau kebesarannya Allah bahwa dia apa ayatnya? Ar-Rum 21. Ar-Rum 21. Ar-Rum 21. Double R. Bukan Ar-Rasyid ya, bukan Ar-Rum. Di 21 itu dia menciptakan, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bukti bahwa terdapat tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Nah, kita kutip ini ada yang sering kayak mawaddah warohmah, ya kan, sakinah mawaddah warohmah, sering kan pasti kayak. Nah, itu harus diimplementasikan bagaimana untuk menciptakan rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa tentram. Itu harus ditumbuhkan di antara dua pasangan, saling menutupi kekurangan dari seorang pasangannya masing-masing. Tatkala suaminya mungkin lagi tadi suami itu kan kayak gitu, lebih banyak kerja gini-gini, akhirnya hilang fokus. Nah, tatkala tidak dikasih tidak dikasih kabar, istrinya jangan langsung ditanya dulu, sayang, Ustadz, kamu dari mana? Ustadz, enggak, penjelasannya cuma sampai situ. Enggak usah jelasin, makanya istri enggak usah. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Enggak. Kalau memang ada kayak begitu, dunia ini damai. Masalahnya perempuan selalu dikasih dakwah kayak gitu, tidak ada yang mendengarkan. Nah, ujung-ujungnya yang namanya perempuan pasti kayak gitu. Gimana kamu gak ngabarin, kamu jahat, kamu gak sayang, kamu gak ini, kamu jahat. Makanya dengar ya. Siap. Ketika istri itu diajarkan poligami, mereka akan hilang. Yang seperti itu akan hilang. Karena apa? Istri pertama sangka ayah di rumah istri kedua menyangka ayah di rumah istri pertama, padahal ayah di rumah istri ketiga. udah kemana-mana nih, udah jadi kemana-mana nih. Tapi bener kan? Ayo. Ya tahu, itu apa yang tahu. Intinya saling melengkapi, menutupi kekurangan gitu. Enggak, kalau gua enggak, makanya kan gua bilang, gua memilih perempuan enggak apa-apa cantik, yang penting kaya. Biar apa? Biar kalau kelakuannya kayak begini, gua agak sembuh dikit.
Nggak apa-apa cantik, yang penting kaya. Yang penting kaya. Itu Atau enggak apa-apa kaya, yang penting Gue cantik. lebih mending kaya tapi cantik lah bang. Jadi gini, perempuan tuh ada dua. Perempuan dulu. Pertama, perempuan tidak pernah salah. Dan kedua, kalau perempuan salah, lihat pasal 1, nomor 1. Nah itu kalau perempuannya kaya Itu berlaku abang, itu berlaku. Ya, itu berlaku. Makanya laki-laki harus mikir, jangan mau rugi-rugi amat. Jangan mau rugi amat. Kalau perempuannya kaya nggak enak. Sebentar ayah, bagaimana rasanya? Udahlah jelek nyakitin. Apa? Jelek nganggur nyakitin, ngomel-ngomel mulu. Ih, apaan? Ya mending pilih cantik, kaya, ya kan? Dia ngomel-ngomel, sabar. Masih ada yang disabarin karena apa? Masih ada standar. Kerjaan lagi ngadat, dia yang ngebantuin. Ya kan? Aman, slow. Lah ini udahlah jelek, nganggur. Kita semua standarnya, standar samping, standar 2, kita juga. Habis ini ngomel-ngomel, kamu jahat, kamu kemana? Kamu gak pulang, kamu gini. Hoi, gue lagi meeting. Itulah Bang Rashid kenapa pentingnya dalam rumah tangga itu pengertian itu penting Bang Rashid. Ini perempuan pengertian. Lu pikir nggak pulang ke rumah itu bukan pengertian namanya? Memberikan pengertian. Tapi Bang Rashid kalau seperti Abah tadi Bang Rashid bilang kalau pulang ke rumah yang penting. Nah kalau kasusnya seperti Abah pulang ke istri 2 dan istri ketiga ya jelas lah kita marah istri pertamanya kan. Enggak lah. Gampang. Kan Gampang. Buat kopi aja. Buat kopi. Kasih sianida. Makanya ya udah stop minum kopi di rumah. Ya. Bawanya bikin sendiri ya. Enggak, pesan. Nah ya, pembahasan kita ini nggak hanya tentang agama tapi tentang realita yang terjadi saat ini. Jelas. Makanya Quran realita apa coba yang gue katakan? Sekarang coba pikir baik-baik. Hai wanita-wanita di luar sana, coba lu ngaca. Pada saat laki-lakimu pulang, apakah lu pakai baju dinas atau pakai daster sobek? Habis itu sok-sokan marah-marah. Hoi, banyak perempuan cantik di luar sana yang sedang merayu dia, yang sedang membanggakan dia, yang sedang memberikan apresiasi untuk pencapaiannya. Banyak yang mengatakan kepada laki-lakimu, lu keren bro, lu keren bro. Awalnya dia bilang lu keren bro. Awalnya dia bilang lu keren. Lalu laki-laki ini mendengar, siap, thank you. Tapi pada saat dia mengatakan, ih aku salut deh sama kamu. Mampus. Awalnya mengatakan keren. Tapi kalau perempuan sudah mengatakan, ih aku salut deh sama kamu. Kamu bisa ngadepin masalah kayak begini. Makanya istri untuk Islam, itu dia hukumnya wajib untuk bersolek di depan suaminya. Ya, tapi kalau tidak ayah bersolek, tidak boleh bersolek di depan pria lain. Udah ya, ayah nih dari tadi suaranya yang udahlah nutupin semua suara orang, cuman bisik-bisik. Kedengeran tapi ayah lebih ke daster sobek. Apa Abah? Lebih ke daster sobek daripada baju dinas. Bodo amat lah. Ya. Daster sobek enak disobeknya lagi. Kalau baju dinas kan mahal. Udahlah ini makin kemana-mana nih kita. Udahlah aku mundur lah ya, pamit mundur ya. Jangan.